banyak juga bang orang Aceh. Saya masuk ke komal-komal mereka bang. Saya Ya, selalu masuk ke komal mereka betul. dan melihat memang benar orang Aceh itu bang. Banyak yang Enggak. udah Kalau murtad. Aceh, Bang, aku kan dari Aceh juga. Jadi Iya iya. dulu supirku juga murtad. Supirku orang Aceh juga murtad. Jadi dia Iya. murtadnya itu ya karena nikah sama perempuan di Medan gitu ya, dari suku Batak gitu. Jadi dia ikut perempuannya jadi murtad gitu. Dan memang banyak, namanya juga tetangga ya, Aceh sama Medan kan tetangga. Jadi memang Iya iya iya. banyak orang Aceh itu yang sekolah di Medan, terakhir pacaran sama yang sebelah, tiba-tiba jadi ikut murtad gitu kan. Nah, itu memang banyak. Tapi kalau karena Effendi Usman saya terkejut gitu. Ya karena setahu saya si Effendi Usman ini malah dia nggak pernah balik ke Aceh. Jadi gimana caranya dia murtadkan orang Aceh, sedangkan dia nggak berani nyentuh Aceh. Bahkan Iya bang. mamanya sakit, ini Nah, mamanya masuk rumah sakit, ya dia nggak berani pulang loh. Bahkan aku gangguin dia kan, lu kan udah sukses tuh di Tangerang, udah punya rumah, udah semua. Bawalah mamamu ke Tangerang. Dia bilang apa sama aku? Mama aku nggak mau terima aku. Selama dia belum mau terima, nggak akan dia bawa. Loh, aku bilang lu gimana sih jadi anak? Mama lu tuh besarin lu setengah mati loh. Ya, mamanya single parent. Dari dia kelas 4 atau kelas 5 SD udah single parent. Dia anak tunggal loh. Bayangkan anak tunggal, satu-satunya anak. Tapi tega gitu sama mamanya. Ya, gara-gara hanya mamanya tuh belum mau terima dia Kristen. Jadi masih sering cek murut. Nah, dia lebih memilih membiarkan mamanya tuh masuk rumah sakit pun yang ngurus keluarganya gitu. Kelewatan tuh orang. Dan belum ada sih yang murtad. Bahkan Dedi, yang murtad tuh si Dedi satu kan ikut dia. Itu Dedi cerita apa? Wah, aku ditipu sama si Effendi Usman ya. Jadi terakhir pisah jalan mereka gara-gara pembagian uangnya nggak adil. Bayangin gitu. Gara-gara duit, aduh pecah kongsi mereka. iya bang. Memang Bang Effendi ini tidak pernah pulang ke Aceh bang dan dia nggak berani pulang ke Aceh. Tapi yang mereka sesatkan itu bukan orang Aceh yang tinggal di Aceh. Iya. Orang Aceh yang merantau itu yang jadi masalahnya. Iya memang banyak. Kalau itu ya mau gimana? Namanya ya kalau Ya udah kita dibawa harus pergi Enggak, angkat melawan. kaki. sepembelajaran aku soal ini ya, soal apa ya namanya itu fantasi mereka bahwa Indonesia ini akan Kristen ternyata malah 74.000 berkurang. Ternyata orang-orang yang berbahasa di wilayah-wilayah Muslim itu imigran semua. Gitu loh. Contoh kayak kayak ini ya Guru ya, Makassar ya. Ada orang Kristen Iya. di Makassar, cek per cek ternyata bukan orang Makassar asli, pendatang tapi kan. Nah, yang Pendatang. kayak gitu-gitu, akhi. Jadi salah satu penyakit ya ini bukan rasis ya, jangan nanti dibilang rasis. Di Aceh itu kan ya biasa lah kita, namanya syariat Islamnya kuat gitu. Ya, jadi nggak tahu nakal lah, kasarnya gitu ya, belum tahu nakal. Begitu ke Medan ya tahu sendiri pergaulannya bebas, bla 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 gitu kan. Iya Apa iya betul. Medan otomatis tinggalnya ya nyewa rumah gitu. Ya kalau udah ngekos tahu sendiri lah bebas gitu kan. Kena pergaulan Medan ya udah lengket. Begitu lengket disuruh tanggung jawab, ya mau gimana? Gini ya. Ini ya saudaraku sekalian, Bang Sabil tolong di follow ya supaya beliau ini bisa buka komal, pengennya Ya. buka komal sendiri gitu. Kita follow Bang Sabil ini ada 2000 lebih. Kita dukung, kita follow Bang Sabil ini adalah debater senior juga seangkatan dengan kita di WA dulu. Bang Suma, saya Bang Sabil ini Garis keras orang-orang beliau ini. lama, garis keras ini ya, didukung. Di Aceh di mananya Bang Sabil? Aceh Utara bang. Enggak di Lok Sukun atau di mana? Ya Pantai Labu bang. Oh di Panton. Oke oke. Ya ya ya. Identitas saya agak saya rahasiakan sedikit karena ada orang yang menyalahgunakannya nanti gitu untuk keselamatan saya juga. Siap siap. Nah gitu ya. Ini saya sarankan kepada pejuang-pejuang Islam ya seperti Aki Zuma, Aki Sugi dan teman-teman perharinya kalau bisa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 1000 kali per hari. Itu zikir yang baik itu ya untuk melindungi karena mereka tidak hanya bermain lewat argumentasi, tapi mereka juga bermain lewat roh halus. Tapi mungkin saudara-saudara tidak mengalaminya sebagaimana yang Sabil alami. Saya tidak mau menceritakan panjang lebar ya. Itu saja saran dari saya gitu. Siap. Pakai roh halus coy. Ya, itu. Iya, ya, saya bukan apa. Nanti ada orang yang typing saya promosi ru'yah gitu. Bukan itu tujuan saya, tapi untuk membentengi diri kita dari roh halus gitu. Itu aja. Karena kita di sini tidak hanya berperang argumentasi, Bang.
mungkin sedikit orang yang sadar itu. Mereka juga bermain dengan roh halus, ya. Itu informasi dari saya, sebagaimana yang telah saya alami sendiri gitu. Betul, memang banyak orang mengetahui apa yang saya sampaikan. Itu ibaratnya seperti Mereka Rasulullah pakai ketika jurusnya Iya, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ya, ketika Rasulullah Isra Mi'raj dulu ketika dia turun ke bumi menceritakan kepada orang Quraisy menertawakannya. Karena kenapa? Apa yang dialami oleh Rasulullah tidak dialami oleh orang Quraisy. Nah, begitu juga yang saya alami. Tidak dialami oleh saudara-saudara yang lain. Maka saya dianggap halu gitu, ya. Itu saja. Saya juga pernah diruqyah sama Risuli Lubis, nggak mempan. Sugi. Sekaraba, sugi gitu. Hiraba. Saya didoakan mati, didoakan. Mereka itu menggunakan roh halus dengan mengatasnamakan sebagai Roh Kudus. Itulah. Makanya di dalam doa-doa mereka selain jamahlah Roh Kudus, itu bukan Roh Kudus sebetulnya, roh halus. Tapi mereka salah memahaminya. Mereka sangka itu Roh Kudus. Gitu ya. Iya serius nih, Betul. apa? Jadi memang yang begituan itu sangat kental ya dengan mereka. Ya kadang-kadang ya itu namanya juga setan nyamar jadi ini ya, nyamar jadi malaikat. Ya orangnya terkait. Iya betul. Betul sekali. Memang makanya mereka melakukan banyak mukjizat. Mukjizat yang mereka lakukan itulah memakai roh halus. Itu yang harus diyakini ya. Gitu. Bang Andi masih ingat nggak kejadian di Zoom JCC waktu itu yang ada orang mau dimurtadkan itu? Yang katanya di dalam tasnya ada minyak urapan itu. Begitu ingin saya tengok hilang minyaknya itu. Masih ingat Bang Andi? Mana Bang Andi ini? Ya memang mereka mistik juga, melalui jalan-jalan mistik saya setuju itu. Dan pernah kita buktikan bersama waktu itu di Zoom JCC ya, ada orang yang memurtadkan itu katanya ada minyak urapan di dalam tasnya. Begitu ingin saya tengok nggak ada. Oh mungkin saya lupa naruh di jok. Ternyata di jok juga nggak ada. Padahal dia yakin kalau minyak urapan itu dibawa sama dia. Tapi Ustadz Sugi dibilang kalah ngadu mukjizat sama Luga. Luga, mujizat apa? Mujizat apa yang dibilikin Luga coba? Selain perut besar doang, sama omong besar. Waktu itu saya suruh bikin di siapa ya dulu itu ya, di streamyardnya Bang Aristo kalau nggak salah ya. Saya tunjukkan nih video saya. Coba kamu bikin kayak gini bisa enggak? Malah ngeromet kemana-mana. Mana mujizat lu kata benar apa? Tapi sedikit informasi untuk Aceh Bang Sabil. Ya. Memang ini salah satu problem ya. Orang Aceh itu kan yaitu banyak yang istilahnya dari kecil nggak pernah melihat yang aneh-aneh, nggak kenal dengan kenakalan gitu. Begitu tahu tentang nakal, gampang dia tergoda. Betul. Untuk kita ambil Effendi Usman ya. Ini keterangan mamanya ya, bukan aku yang ngomong loh. Ini keterangan mamanya sendiri loh, mama kandungnya. Effendi Usman itu ya, dia itu memang secara Islam kuat. Ya, secara Islam kuat, tapi kendala dia waktu kecil ya, dia tuh dari dulu pengen ke Medan. Pengen main ke Medan, pengen tahu Jakarta. Ya, tapi apa daya, namanya keluarganya juga ya inilah kekurangan ya, apalagi kan ayahnya dari kecil sudah nggak ada. Ya, jadi memang secara ekonomi keluarganya bisa dibilang di bawah lah. Sedangkan dia dari dulu pengen ke Jakarta, pengen ke Medan. Dan begitu misionaris datang ke tempat dia, datang ke kampung dia, ya, dia caper sama misionaris itu. Misionaris itu jelasin pekerjaan mereka tuh keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Disitulah si Effendi Usman ini tertarik. Loh, kok enak kali gitu ya? Kerjaannya keliling Indonesia, digaji lagi gitu. Nah, dari situlah dia tertarik dan ditawari untuk ke Jakarta. Ditawari ke Jakarta, dia pergi. Ya. Itu bahkan waktu dia pergi ke Medan, ya dari Medan kan baru berangkat ke Jakarta. Dia pergi ke Medan itu tanpa izin orang tuanya. Bayangin, mamanya selama berbulan-bulan pikir anaknya udah hilang kemana gitu. Bahkan sudah istilahnya
udah takut itu, wah udah mati lah ini pasti kan, karena nggak ada kabar. Kalau zaman dulu nggak ada kabar masih oke lah, bisa jadi dia nggak bisa menghubungi atau nggak tahu cara pulang gitu. Tapi zaman sekarang kalau orang ya 3 hari 4 hari nggak ada kabar, itu udah aneh loh. Ada handphone kok sekarang. Jadi mamanya tuh udah sampai dibilang sama tetangga sama saudaranya ikhlaskan lah, mungkin kena rampok di jalan ya, mungkin lagi di Medan kena begal atau sebagainya gitu. Itu sampai udah rela mamanya. Rupanya dapat info anaknya masih ada, malah jadi murtad. Nah, itu benar-benar pukulan telak ya bagi keluarganya, kasihan. Jadi hanya gara-gara pingin lihat Jakarta, pingin tahu Medan ya. Dari situ dia lihat, wah ternyata enak kalau jadi misionaris, bisa kaya gitu. Daripada di kampung, dia kerjanya juga ini ya, masih apa tuh? Kerjaannya tuh serabutan doang gitu. Ya, serabutan doang. Jadi ya kadang-kadang godaan dunia ini kuat gitu. Godaan duniawi ini sangat kuat. Jadi memang balik lagi ke kita, ya kalau kita memang cari dunia, ya silakan gitu. Kamu akan dapat dunia doang, bukan jannah ya, bukan surga gitu. Karena banyak orang-orang di sana itu kan seperti itu gitu. Yang penting kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Dan saya lihat sendiri teman-teman, saya lihat sendiri. Supir saya, waktu itu saya masih Kristen ya, jadi saya nanya supir saya gitu kan. Supir saya minta izin sama saya tuh. Ya, sama supir bokap. Jadi dia memang tukang bawa mobil Medan Aceh. Waktu saya mau pulang ke Aceh, bokap bilang, udah pakai dia. Oke, saya pakai kan. Dia minta izin putar lagu rohani. Kok apa ini gue pikir kan, kok putar lagu rohani pula dia. Dia nanya, bang, ini lagu rohani, aku putarin ya, dia bilang. Ya, itu masih zaman pakai CD tuh. Mobilnya masih CD. Dia putarin aku, kok lagu rohani. Baru dia cerita, iya dia jadi Kristen. Lantaran istrinya orang Batak. Tapi dia udah nggak diterima di Aceh. Itulah dia bilang, dia pulang Aceh pun nggak pulang ke rumah, dia tidur di tempat taksinya gitu, tempat travelnya. Ngeri ya teman-teman, godaan ini ngeri, dan kita ngeri lah. Bagaimana Buluku Suntur ya, bahkan Buluku Suntur juga sama kan. Di Islam dulu susah, nggak kaya-kaya, berpuluh-puluh tahun doa sama Allah, nggak kaya-kaya, nggak sukses-sukses. Udahlah tes yang sebelah gitu, wah langsung kaya. Itu apa bedanya dengan Anda cari pesugihan? Kalau mau cepat kaya, ke pesugihan juga bisa itu. Oke, mungkin itu aja. Bang, sedikit saya tanggapi ya. Memang trik mereka itu yang pertama memiskinkan orang dengan cara, kalau saya sampaikan mungkin nanti orang banyak mengertawakan gitu. Dengan cara mengirim roh halus untuk menghalangi rezeki dia. Dia miskinkan dengan roh halus. Setelah dia miskin, nanti diiming-imingi di agama sebelah, nanti dia akan kaya. Makanya dia akan terhipnotis dengan secara otomatis gitu. Gitu cara main mereka. Kalau kita bilang, mana mungkin itu bisa dihalangi rezeki. Rezeki kan Allah yang menentukan. Iya, coba lihat kedai yang disantet orang. Banyak enggak pembelinya? Kan enggak, sepi. Bukan berarti dia kuasa. Memang terlalu dalam lah kerjanya gitu. Baik, intinya adalah teman-teman, mari perkuat akidah kita. Jangan sampai terjual dengan murah. Betul. Kita dimintai semua pertanggungjawaban. Jadi hati-hati, apapun itu tetap waspada. Apabila ada sesuatu bersinergi bersama kita, ada sesuatu yang mengganjal, hubungi masjid terdekat. Itu aja sih. Target-target mereka itu atau sasaran mereka itu ya memang orang-orang yang sedang galau, yang sedang membutuhkan pertolongan. Itulah yang mereka dekati. Beberapa mualaf-mualaf yang benar aktif di zaman dulu itu ya kami interview ya begitu. Mereka targetnya ya seperti yang dilakukan oleh Rizul Libis dan kawan-kawan ini. Orang-orang yang pinggiran, yang kesulitan ekonomi, ada permasalahan keluarga, ya mereka dekati di sana. Tetap waspada. Sekali lagi kepada seluruh jemaah yang mendengarkan di sini, terima kasih atas atensi partisipasinya semua. Insya Allah akan amanah ini kami sampaikan, dan mohon maaf saya nggak bisa menyebutkan namanya satu per satu. Yang jelas kami dari API mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah Anda berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal. Amin. Itu dari Amin. Ya, yang mau santet silakan tes ke Kores dalam 1 bulan ya. Soalnya kemarin Pak Tokyo santet dia gagal. Pak Tokyo. Papi mungkin. Itu kita naikkan siapa tahu ada yang saudara kita Kristen di bawah ingin naik untuk bertanya, ya silakan.
kita beri porsi dulu ke Bang Yuma, udah kayak sepertinya mulut Bang Yuma udah pahit, tidak mengeluarkan. Tidak Bang mengeluarkan Yuma tuh ayat. kalau nggak bisa mulutnya komat kami dulu susah tidur teman-teman. Gitu ya. Jadi kita segini itu apa ya, lebih baik edukasi daripada makan ya Bang Yuma. Lebih nikmat edukasi ya. Iya betul. Nah itu dia. Jadi mungkin dikosongkan satu room dulu, naikkan saudara kita yang mau bertanya atau mau diskusi, begitu ya. Iya. Silakan host pilih-pilih orang di bawah. Kalau saya host saya tahu gitu. Kira-kira siapa yang di bawah bisa naik. Iya, kasih Bang Handi host. Jadi moderator. Kalau bisa. Ah, ini Host dia bisa Bang Alek nih. Sambil tidur. Bang Alek, selamat malam Bang Alek. Bang Alek, apakah bisa bersuara atau tidak? Wow. Jadi bukti transfer bisa di WA ke saya, nanti saya rekap. Dan diskusi ini berjalan dimanapun, tetap program ini kita teruskan begitu, karena nggak berhenti dalam seminggu. Ini kita harus continue ke lapangan, terutama daerah-daerah yang gawat darurat kan gitu ya. Ya ini yang menjaga ini ya, menjaga semangat ini yang paling penting nih. Supaya jangan panas-panas kayak ayam. Betul sekali, betul. Dan ingat loh teman-teman ya, saking seriusnya nih ya, Bang Yuma akan datang ke Jakarta. Kalau memang memungkinkan, terjadwal itu si Rusuli Lubis begitu. Nah, Rusuli Lubis kalau Anda mendengarkan video ini, siap-siap nanti Anda siapkan ilmu diskusi. Apakah Anda bisa diskusi secara langsung dengan Bang Yuma? Ya, perang pemikiran loh ya, bukan hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Di depan jemaat Anda, Iya. Ya, saya moderatorin. Itu kan Silakan umum. jemaatnya bertanya, kedua pembicara yang menjawab. Siapa kira-kira jawabannya yang logis, gitu ya. Iya. Habis itu narasumber di antara keduanya saling tanya jawab. Ini nanti kita live langsung di lokasi yang ada di seputaran Masjid Istiqlal Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap stay dan tetap standby informasi ini, karena informasi ini up to date, jangan sampai ketinggalan. Tapi kami himbau kepada seluruh jemaat nggak usah ikut bergabung di sana, santai aja, lihat nanti di media sosial saja YouTube. Iya. Makasih. Betul. Chandri, halo brother, bisa dibuka Mulutnya. Halo Chandri. Halo Bang, halo Bang. Selamat malam bro, bisa digedein suaranya dikit? Ya, malam Bang. Malam bang, abang dari Muslim apa Kristen bang? What? Disuruh nanya aja kok takut gitu ya? Jangan ragu dan jangan bimbang, santai aja. Jangan ragu dan bimbang. Iya, itu kan Jangan lagu. ragu dan bambang. Bambang Ngeloa. Apa yang terjadi kira-kira Banyuma ya kalau si Risuli itu ketemu Banyuma? Pakai kira-kira ciut nyalinya itu, dia kan nggak bisa apa-apa. Suka ngambil video-videonya Banyuma, kemudian dia framing gitu loh. Itu video dia lawan diskusi gitu loh. Video yang dia lawan. Gimana caranya video dilawan? Aneh tuh orang. Video dilawan. Orangnya kayak dicari gitu loh. Ada juga Ya, saya video akan minta, ya. saya akan minta pertanggungjawaban beliau. Ngapain lu suka ngambil potongan video saya? Iya betul.
Ada juga tuh. Kan ada saya nanya teman Kristen, di umur berapakah Yesus menjadi Tuhan? Jadi ambillah itu ada jawaban dari Oten ini 30 tahun. Marah dia. Siapa bilang 30 tahun? Dari kandungan udah Tuhan. Dari lahir udah Tuhan katanya gitu. Kita sambut Prince AL. Selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Muslim, cuma mau bertanya ini bang. Itu kalau saudara kita yang murtad itu kan dia udah disunat. Berarti itu ujung belalai gajahnya itu disambung lagi apa gimana itu? Waduh, Harusnya. Harusnya. Makanya sering saya mengatakan carilah paha ayam untuk menutupi kulup. Tapi saya tidak yakin 3 bulan kemudian tidak tumbuh bulu ayam di situ. Karena Galatia 5 nomor 2, Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kau menyunatkan dirimu. Maka harus disambung. Dia mau cari kulupnya kan pada masa bayi dia disunat. Kulupnya sudah nggak ada. Solusinya ambil paha ayam, sambung, jahit. Tapi ya periksa lagi nanti 2 bulan ke depan tumbuh bulu ayam pastinya. Suara Bang Joma katanya kurang naik sedikit volumenya. Gitu ya. Ya. Jadi Galatia 5 nomor 2 begini bunyinya. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Kira-kira begitu bunyi redaksinya. Apa Risul Lubis hafal Bible-nya? Tentu tidak. Di mana suara saya teman-teman? Nah, ini dia. Kencang. Kencang, mantap. biar ada room untuk teman, biar 2, biar dapat konten. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kita bersinergi bersama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman API Jabodetabek semangat ya. Ini tugas kita semua nih. API Jabodetabek tugas kita ini ke lapangan. Itu loh Bang Joma, tuh Rizuli Lubis itu loh. Suka dia melawan video. Gimana kok video dilawan gitu loh. Dia takut Bang Andi dengan adanya gerakan kita ini, Apologet Islam Indonesia, ketika kita berdialog, kita menguraikan isi Bible, dan itu materinya sesuai dengan apa yang tertulis. Mereka takut nanti banyak yang mualaf. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Makanya beliau mengambil potongan-potongan video untuk disajikan di depan jemaat demi untuk menghilangkan kekhawatiran. Tapi itu tidak akan mampu menolong. Tetap aja orang-orang yang akalnya sehat pasti tercerahkan dengan paparan-paparan yang kita sajikan. Kecuali mereka yang otaknya tidak berfungsi lagi dengan baik, pasti tetap aja akan tetap seperti itu Bang Handi. Betul sekali. Jadi seakan-akan itu dia bisa mengkanter itu. Oke, nggak apa-apa lah. Itulah maksud saya. Ya. Kita sambit dulu ini mencerdaskan. Selamat malam, Tuhannya Yesus memberkati kita semua. Silakan Bang. Bang mencerdaskan, yang memberkati itu Tuhannya Yesus atau Yesus ya? Itu topiknya. Siapakah sebenarnya yang maha kuasa itu? Siapakah yang memberkati kita ini? Siapakah sebenarnya yang patut disembah? Begitu ya. Jadi kalau ingin bahasa yang benar itu, semoga Tuhannya Yesus memberkati kita. Bukan Yesus yang memberkati, karena Yesus sendiri diberkati. Itu topiknya. Silakan mencerdaskan. Ya, Anda mengatakan demikian itu karena Anda kurang belajar. Bahaya ini. Oke. Baik. Saya lanjut. Ya, saya lanjut dulu. Biar saya 30 sliding detik. gunting dulu kepalanya orang ini. Jadi gini, saudara. 15 detik. Saya belum loh. Enggak, Ya, Anda silakan. terlalu besar mulut tadinya. Jadi gini, saya beberapa saat yang lalu kan sudah saya minta saudara ganti nama akun. Jangan mencerdaskan, tapi membodohi. Ya, tapi ternyata masih ngotot juga.
Kejadian 12 nomor 3, Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, Abraham. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah sekarang begini, ini ada dua, diberkati lalu kemudian dikutuk, kan gitu ya. Nah sekarang permasalahannya adalah siapa yang memberkati Abraham? Tolong tunjukkan ya implementasi bukti akurat bahwa Kristen ini adalah memberkati Abraham. Kalau Kristen memberkati Abraham, berarti Kristen diberkati oleh Tuhan. Begitu juga sebaliknya, kalau umat Islam memberkati Abraham, berarti Tuhan akan memberkati umat Islam. Nah ini tema kita. Silakan Anda buktikan kepada saya bahwa Kristen itu disibukkan lisannya dengan pemberkatan terhadap Abraham. Silakan. Yang berhak memberkati atau makhluk yang merasa terberkati itu adalah Sang Pencipta itu sendiri. Anda mengatakan, bertanya, tolong tunjukkan bahwasanya kapan Kristen memberkati Abraham. Kristen itu sendiri adalah pengikut Kristus, kan begitu. Abraham itu adalah seorang nabi atau keturunan dari Israel. Ketika Anda bertanya siapa yang memberkati Abraham, Banget kau ini yang memberkati Abraham itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan siapa-siapa. Walaupun ada manusia yang merasa terberkati oleh karena kasih karunia Tuhan, yaitu keimanan dia. Pertanyaan Anda tadi kan, saya mengambil poin Anda bahwasannya Anda mau mengatakan begini. Karena saya bernarasi tadi Tuhan Yesus memberkati. Mungkin pertanyaan Anda mau menjurus kepada kapan Yesus memberkati Abraham. Maka benar apa kata narasi saya yang pertama, Anda kurang belajar. Ketika Anda mempertanyakan Jangan kau sebut saya tidak belajar. Saya nggak suka. Andai saja Bibelmu itu ada 1000 bab, Bibelmu itu ada jadi bentuk clipping, 5 clipping, itu pun kupelajari. Jadi jangan sombong. Saya tanya kepada saudara, dalil Kejadian 12 nomor 3, Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Kalau Kristen itu orang yang diberkati, tolong tunjuk Kristen memberkati Abraham. Sederhana bukan? Jadi Anda punya nama mencerdaskan, tapi Anda membodohi diri Anda sendiri. Anda punya kuping kan? Dengarkan pertanyaan saya. Ini dalil, kita harus netral menyikapi dalil ini. Bukan Islam, bukan Kristen, tapi kita menentukan sikap berdasarkan dan keyakinan kita. Di sini ditegaskan, Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan aku Tuhan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Kita bahas dulu siapa yang memberkati, baru kita bahas siapa yang mengutuk. Oke. Kalau Anda punya akal sehat, tolong tunjukkan di mana dan apa buktinya orang Kristen memberkati Abraham. Sederhana bukan? Oke. Ya, silakan. Pengertian dari diberkati itu adalah ketika umat Kristen itu mempercayai bahwasannya firman Allah itu pernah mempercayai kepada Abraham. Itu sudah Abraham sudah otomatis terberkati. Ya, akan tetapi Anda mau mempertanyakan berkat itu dalam bentuk apa? Apakah seperti berkat itu ketika umat Kristen yang sekarang terus kembali kepada masa lalu memberkati Abraham? Tentu bukan begitu. Dalam pandangan mempercayai firman Allah. Yang dipercayai oleh umat Kristen adalah ketika umat Kristen mempercayai Abraham, betul-betul Abraham itu utusan Tuhan, keturunannya dipakai oleh Tuhan, dipakai untuk menyampaikan firman-Nya, itu otomatis Abraham itu terberkati. Anda sudah paham di situ? Silakan. Saya paham bahwa Anda tidak bisa menjawab.
Anda tahu nggak apa bahasa Ibraninya pemberkatan? Kalau Anda tahu, kalau Anda pintar, tolong jelaskan. Nanti kita bahas. Begitu dong. Makanya saya bilang ganti nama kau itu. Ganti namamu, si Bahlul Silakan yang saja. sok pintar. Nah, itu cocok. Kalau kamu paham tentang kitab yang engkau ambil dari agama lain, harusnya kau yang belajar. Jangan kau sok-sok pakai nama mencerdaskan tapi otakmu Tidak seupil. butuh saya kitab Hei, agama lain. diam. Ini kitabnya Yahudi bukan kitabnya Kristen. Paham kau? Kitab Kristen. Ini nenekmu kiper. Dari mana orang kafir punya kitab Torah? Banyak cerita. Jadi kata Dari barak mana? Iya, itu dari Tuhan, Pak. diam. Biar buat heboh kau malam ini. Anda memandang secara cacat berpikir. Diam. Ya, saya mute, Manusia saya mute, seupil, saya mute diam. Manusia Saya mute sendiri, saya seupil, mute. seupil, diam. Oke, saya ajarin kamu sekarang. Mudah-mudahan setelah kau dengarkan ini, 7 keturunanmu bisa pintar. Dengarkan. Kata pemberkatan di dalam bahasa Ibrani itu barak. Barak sendiri itu artinya memuji. Paham? Artinya, aku akan memuji orang-orang yang memuji engkau. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Sekarang permasalahannya, kapan kau memuji Abraham? Tunjukkan bukti itu. Oke. Silakan. Saya mengasih tahu kepada Anda, akan saya tunjukkan buktinya. Ya. Buktinya adalah di dalam kitab suci umat Kristen. Orang Kristen, umat Kristen mempercayai Abraham itu betul-betul itu utusan Allah. Tadi saya sudah menerangkan kepada Anda, keturunan Abraham itu dipakai oleh Bukti Allah dalam agar implementasi supaya keagamaanmu keturunan Abraham itu, jangan cuma cuap-cuap. Bukti praktek pemberkatan atau pemujian kepada Abraham dalam agamamu itu yang mana? Mana buktikan? Oh, hukum itu yang Anda tanya. Ya, ini bukankah yang hukum pakai itu aku semua mencerdaskan. adalah bagian dari keimanan? Kenapa Anda begini saudara ya, dengar dulu ya, agar kita mendapat ketika kita mengaku diri, mendeklarasikan diri bahwasanya orang cerdas, Nah, maka Anda yang mendeklarasikan harus- diri Anda itu nama Anda mencerdaskan, tapi membodohi. harus Dinuduh ke kita ya melihat atau memandang Apa sisi yang dipandang? keimanan itu dari segala aspek. Aspek Nggak yang saya usah bawa. segala aspek pemberkatan aja dulu tunjukkan. Pemberkatan Kristen kepada Abraham itu mana? Tadi kan saya menjelaskan satu aspek. Saya tidak Nanti butuh penjelasan, saya minta ditunjukkan mana pemberkatan itu. Ketika saya mempercayai keturunan Abraham itu bani yang dipakai Ya, oleh itu Allah bukan itu pemberkatan itu sudah namanya. berarti. Kamu Abraham justru itu dengarkan, agamamu justru Betul. mengajarkan, menghujat dan menistakan ajaran Abraham. Mengutuk Anda Abraham kalau- itu ajaran Kristen. Anda Tapi kalau sudah dewasa dalam berdiskusi, tolong dengarkan saya 30 detik. Dewasa lagi, 30 detik saya dewasa minta. lagi. Waktu Gimana 30 suara saya, detik teman-teman? saya Masih minta, pecah ya? Anda tidak mau. Ci, Waktu 30 detik bisa Halo. nggak Anda Ci. mendengarkan? Ci, Ya, ketika Anda menanyakan mana buktinya Anda itu menjalankan hukum yang saya ditetapkan oleh Allah kepada Bani Israel saya atau Bani butuh bukti. Astaga. Saya Buktinya, butuh oke. bukti. Ya, Oke. saya menunjukkan bukti kepada Anda ini. Saya Ya. menunjukkan bukti, ya. Mana buktinya? Tunggu sebentar. Tunggu, sabar. Ya, silakan. Ya. Sabar. Sebab ya Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Saya sudah ambil maksud Anda ya. Kegenapan dari hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Saya turun dulu host. Oke. Tekan lagi. Saya bisa melanjutkan apa tidak ini? Ya udah santai aja terus, jangan marah-marah. Terusin aja, aku catat kok. Oke. Ya. Rom- Ini runutannya, rentetannya itu ya perjanjian Allah atas keturunan Abraham. Maka di sini ada penggenapannya. Kita tidak pernah membantah bahwasannya firman Allah itu pernah dipercayakan kepada Abraham, keturunan Abraham. Kita tidak pernah membantah itu. Pemberkatan Anda Anda kepada Setelah- Abraham. bukan kepada keturunannya, kucelok kepada Astaga. Abrahamnya. Astagfirullah.
Pemberkatan terhadap Abraham bukan terhadap keturunannya, kakek Aspek lampir. aspek lain saya sudah menerangkan kepada Anda. Ini saya menjelaskan aspek lain lagi step by step. Yang dikatakan dalilnya itu kepada Abraham bukan kepada keturunannya. Kucuk. Secara eksplisit yang dipakai oleh hukum ketetapan Allah terhadap keturunan Abraham tentu disunat, Ini bukan? tidak berbicara mengenai Ya. keturunan, bengek. Ini berbicara mengenai oknum Abraham. Siapa yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Tolong tunjukkan kepada saya mana pemberkatan Kristen kepada Abraham. Layaknya kami siang malam melakukan pemberkatan kepada beliau. Kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Ini pemberkatan kami setiap saat, pagi, siang, malam, sore, di mana ada waktu di situ kami melakukan pemberkatan kepada Abraham. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Umat Islam disibukkan dengan pemberkatan kepada Abraham. Lawan itu dulu. Mana pemberkatanmu kepada Abraham? Mana? Yang ada adalah Adam mewariskan dosa kutukan kepada Abraham. Betul? Sudah deh ya. Betul? Kalau Anda tidak mau mendengar Betul? penjelasan berdiskusi, Sunat sudah. itu adalah tradisi Yahudi. Betul? Betul? Abraham mengorbankan hewan, itu salah. Yang benar adalah mengorbankan manusia. Betul? Benar enggak? Itu Gila, pemberkatan dia. atau apa tuh? Pemberkatan enggak itu? Katanya mau berdiskusi, tapi begini caranya. Makanya kau pakai ilmu, jangan kau pakai tusuk gigi aja kau. Namamu mencerdaskan, ilmumu secuil, itu tidak sebanding. Nipu dari Kenapa nama aja Anda kau sudah ketika nipu. Dari namamu aja Berhadapan kamu dengan sudah nipu. saya selalu Mencerdaskan. bergemetaran Anda. Tidak usah gemetaran kalau hadapin saya. Bukan gemetaran. Sombong kali kamu. Saya Santai, tanya, Mas tunjukkan Bro. pemberkatan kepada Abraham dari penyembah dan pemakan babi. Tunjukkan. Ya, ketika umat Kristen itu mempercayai apalagi yang tertulis di dalam kitab sucinya itu bahwasanya ada nama Abraham serta keturunannya, maka yang ditanya pemberkatan kepada Abraham, kau lari ke kitab, kau lari ke keturunan. itu pemberkatan. Ketika umat Pemberkatan Kristen itu kepada mempercayai Abrahamnya Abraham, mana? Batuk dia, keluar nasi. Saya keluar untuk sendal. memperingatin Anda di sini, bukan batu asli, batu bohong-bohongan. Bohong-bohongan, serba bohong dia, batu pun bohong. Ih, nggak malu. Masa batu juga bohong? Saya Makanya tanya Anda, samamu, mana setiap diskusi dengan pemberkatan? saya selalu Baik, mengelak. mana pemberkatan Kristen kepada Abraham? Mana, tunjukkan. Halo. Yang memberkati itu Tuhan sendiri. Siapa yang memberkati engkau Abraham, maka aku akan memberkatinya. Berarti yang dimaksud di sini adalah Manusia tidak bisa manusia. memberkati orang. Nenekmu kiper, aku akan memberkati orang-orang. Kau tahu orang-orang itu apa? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Kamu pikir Yang orang-orang sumber itu berkat Tuhan? itu Tuhan. Yang sumber berkat itu Tuhan. Satu orang gugur. Nah sekarang kamu, laskar Kristus yang datang terlambat. Yesus sudah mati baru datang laskarnya. Aku akan Silakan lanjut ya, memberkati. saya simak ya. Saya simak Ya, dulu. kamu, ya, bawa ambil pulpen, catat. Kalau nggak ada tinta pulpen pakai ludah. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Kalau Kristen ini agama yang diberkati, tolong tunjukkan pemberkatan orang-orang Kristen kepada Nabi Abraham. Silakan. Mampus. Gak perlu diberkati Nggak Abraham. Ya, itu. Coba lihat, perhatikan. Nggak Memang perlu. sudah sangat diberkati. Tidak perlu Sudah katanya diberkati diberkati hidupnya. Abraham itu. Tidak perlu katanya diberkati. Inilah Kristen yang paling jujur sedunia. Bahwa menurut Kristen memang tidak perlu melakukan pemberkatan kepada Abraham. Kalau Abraham tidak diberkati, maka dalilnya mengatakan siapapun yang mengutuk engkau Abraham, ini lebih parah ini kayaknya, lebih parah ini. Puang eka masih manang kaji to malasa, lebih parah Saya ini sambil satu buat orang kopi ini. dulu ya.
Mau minum kopi nggak kamu? Tidak. Lebih parah ini. Kau dengarkan guru Laskar, diam dulu, Laskar. baru kau tanggapi, Laskar Kak Daro. Habis saya bicara baru kau ngomong. Paham? Dengarkan saya. Kalau kau mengatakan tidak perlu melakukan pemberkatan kepada Abraham, itu kamu sudah jatuh kepada kutukan. Kau malah memo ye. Aku Tuhan akan memberkati orang-orang. Berarti orang-orang yang tidak memberkati tidak akan diberkati. Hanya orang-orang yang memberkati Abraham yang diberkati. Ini adalah Aku itu akan baca di atas. Ini adalah kisah di mana Abraham akan dipanggil Allah. memberkati Coba orang-orang baca. yang Coba memberkati judulnya. engkau Abraham. dipanggil Allah. Ya. Sekarang Ini adalah tugasmu perintah- menunjukkan. Ini adalah perintah Allah kepada Abraham. Ya. Sekarang Ini tugasmu kisahnya menunjukkan kalau agama Kristen itu adalah agama yang diberkati. Tolong Bahwasanya- tunjukkan implementasi Tuhan pemberkatan menyuruh itu kapan kalian lakukan? Hari Minggu kah? Hari Sabtu kah? Atau di bagian mana? Kapan itu? Kapan? 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 Tunjukkan. Nah, itu ayat keduanya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Enggak ada Dan hubungannya lagi dengan kau itu. Bangsa Arab itu bangsa yang besar. Tidak salah kau itu bang. Nenekmu kiper, salahnya di mana? Wong Palestina aja setengah mati diambil sama Bani Israel nggak bisa, apalagi satu jazirah Arab. Dange. Kau belajar lagi sana ke gereja. Baru cebok air 1 sendok, habis itu kau lap muka biar kau pintar. Kenapa sih ini orang diskusi nggak nyambung ya? Mereka dikagetkan dengan materi ini, muncul-muncul Tuhannya Yesus memberkati. Ya, dasar manusia halu. Bro, bukan Tuhannya Yesus. Nah, memang Yesus itu tidak bertuhan lagi. Kau mau tuduh lagi keturunannya Layak Abraham. disebut Tuhan itu hanya dimeteraikan di dalam nama Yesus. Anda paham? Dengarkan, itu kalau kau menuhankan Yesus, itu sama halnya kau mengutuk Abraham. Karena cucunya Abraham kau tuhankan, itu sama halnya kau mengutuk Abraham. Kau Kita tidak pandai sedang sama situ. menuhankan cucu. Paham Anda? Jadi Yesus ini bukan cucunya Abraham. Yesus dari segi kemanusiaannya Nah itu keturunan nih yang ku Daud. maksud dongok, yang ku bilang itu tadi barusan. Kau itu Dongor, mengutuk jangan bilang Abraham kayak gitu. dengan kau menuhankan cucunya Tambaga. Kau tidak paham itu? Yang dipertuhankan pada Yesus itu hakikat keilahian Yesus, keberkuasaan Itu Yesus. sama halnya kau menuhankan pohon, lantas kau mengatakan yang saya tuhankan pada pohon ini adalah Tuhannya pohon. Itu Nenekku namanya engkau mempercayai wahyu yang bodong, yang lah berlandaskan Tambaga. wahyu Allah. Itu kan perkataan manusia. Kenapa kau percaya? Lah Hah? beleng-beleng. Beleng dompala Kardoba. Dengarkan saya. Aku akan Dari yang mengutuk begitu, siapapun orang yang mengutuk engkau Abraham. Dan akan memberkati, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Abraham. Nah sekarang tolong tunjukkan. Pemberkatan yang dilakukan Kristen kepada Abraham itu yang mana? Panggil pendetamu di sini. Biar ku buat dia kuliah 3 SKS. Tunjukkan satu pemberkatan Saya yang dilakukan mau oleh kuliah Kristen. umum Bukan, di sini. bukan Anda. Kristen saya minta. Kristen. Tolong tunjukkan. Tunjukkan bukti orang Kristen memberkati Abraham. Silakan. Ya itu. demi- Nah itu. Saya Lu tahu demi- nggak mencerdaskan? Lu tahu nggak pertanyaannya apa? Saya di mute kok. Nggak, lu tahu nggak pertanyaannya apa itu? Saya di mute. Nanti Iya, saya iya. jawab. Nanti di mute lagi. Ya, sebelum kau jawab, coba apa pertanyaannya? Coba apa? Tunjukkan Kristen memberkati Abraham. Ya, silakan jawab. Oke. Saya menjelaskan tentu dari perspektif iman Kristen, bukan di luar iman Kristen, kan begitu. Entah terima apa tidak terima ya sudah. Kita kaji, ketika Anda tidak terima ya kita Ya langsung kaji. aja, langsung. Ketika orang Kristen mempercayai Abraham itu seorang bapak beriman, bapak kaum beriman, mempercayai dia, mengimani dia, bagian dari iman kekristenan, itu sudah terberkati Abraham itu. Kecuali mengingkari Abraham, tidak terberkati Abraham itu. Simple, sesimpel Dalilnya itu. tidak mengatakan, dalilnya tidak mengatakan, aku akan percayai siapapun yang mempercayai engkau Abraham. Bukan, beda percaya dengan berkat kutu air, beda. Di dalam Ini iman yang kekristenan, ketika mempercayai bahwasanya dia yang diutus oleh
Tuhan yang diutus oleh Allah itu sendiri, itu otomatis sudah terberkati karena dia di dalam doa umat Kristen. Siapa saja baik Adam, karena itu udah mewakili kitab minta suci. ampun. Ya, mewakili kitab suci, bukan di luar kitab suci. Asumsinya luar Kecuali Anda biasa. masukkan tokoh yang Coba lain. kamu tunjukkan pujianmu kepada Abraham. Satu aja, coba. Tunjukkan pujianmu kepada Abraham. Pujian dalam bentuk apa ini? Berdoa apa bagaimana ini? Apa di Pujian dalam aku akan memuji, memberkati, barak dalam bahasa Ibrani. Orang-orang yang barak kepada engkau, yang memuji kepada engkau, yang memberkati engkau, yang menghormati engkau, yang memuliakan engkau, yang menghargai engkau. kasih saya Mana dalilnya? waktu berapa detik saja bisa ya? Nanti Ya, Anda setengah berapa? detik. Ya. Setengah detik. Setengah detik. Hai. Setengah Apa? detik mana bisa? Iya kan percuma aja pun kau bicara, nggak ada isinya. Ya. Nah, coba. Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham. Itu yang mempercayai bahwasannya firman-Nya itu kekal, sejak kekal sampai kekal. Aku adalah aku, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Bung, Itu sudah terberkati Abraham di situ. Bung. Karena kami tidak Kalau- mempercayai Allah lain. Kalau yang dikatakan memberkati itu contoh seperti ini. Ya contoh kan, contoh gitu dong. Allahumma salli ala Muhammadin Yang wa artinya ala alihi. Lu Limpahkanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim, ya, dan juga kepada keluarganya. Ini jelas ini. Artinya kami umat Islam senantiasa melakukan pemberkatan. Ya, senantiasa melakukan sesuatu yang menjadi apa yang menjadi perintah Tuhan kepada manusia. Melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kama barakta atau kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Jelas itu. Kami melakukan pemberkatan. Setiap kami ibadah, setiap saat kami bersalawat, pasti kami memberkati Abraham. Nah sekarang kami menginginkan hal itu ada nggak di Anda? Kalau tidak ada berarti kami satu-satunya yang melakukan pemberkatan. ya itu tadi orang Kristen itu mempercayai. Ini tidak mempercayai, ini memberkati. Tanteros. Yang dimaksud di sini memberkati bukan mempercayai. Kalau mempercayai belum tentu memberkati. Abraham, Ishak, Yakub itu sudah terberkati Abraham. Yang Anda berkati itu adalah Tuhannya Abraham. Yang dikatakan Tuhan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Iya, ajaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham itu kami percayai. Otomatis Oke. Abraham terberkati Abraham oleh kami. diperintahkan bersunat. Abraham Nah, di kemudian situ kan larinya, kan? diperintahkan berkurban hewan. Kamu ikutin nggak itu? Larinya ke situ kan. Oke, saya Larinya ke suka. situ Terus. kan? Nah, Larinya terus. ke situ kan? Saya Lalu terus maksudmu ya. apa? Maksudmu Masa larinya apa? ke sana? Ya ke situ Anda kan dong. mengatakan kami akan mengikuti firman Tuhan yang datang kepada Ya. Abraham. Firman Tuhan yang datang kepada Abraham salah satunya adalah sunnat. Salah duanya adalah berkurban hewan. Apa yang kamu kurbankan di atas tiang salib? Iyalah. Iyalah, Yang bilang yang berkata itu adalah siapa? Iyalah, Yang berkata kan kekasihmu. Tolong bilang sama Tuhanmu. Ya, terus? Tuhan itu tidak berfirman di luar Bani Salah. Bunuh saja orang di tiang salib gitu. Tuhan Nah, tidak jadi berfirman kamu nggak bisa ya, kepada di luar kamu nggak Bani bisa Israel. menunjukkan pemberkatan Kristen kepada Abraham. Nah, tamat. Berarti Kristen itu Kan memang udah adalah dijelaskan. agama yang dikutuk oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Tadi sudah diterangkan.
Nggak ada, nggak ada, nggak ada, Ya nggak sudah, ada kalau bukti. memang anggapan nggak ada, ya Nggak sudah. ada Memang Anda bukti. bukan Kristen Hadapkan kan? saya dengan seorang pendeta yang bisa membuktikan bahwa di Kristen ada pemberkatan kepada Abraham. Langkain dulu Bahkan saya. kalau saudara paham ya, dengarkan saya. Di dalam Iya, iya. kitabmu Roma 5 nomor 12, oleh karena satu orang yang menularkan dosa ke dunia, maka seluruh orang yang ada di dunia itu mengalami dosa. Aduh, Abraham rokok gua habis lagi. Malam-malam begini habis rokok. Lempar iya, dulu rokok. rokok satu lah bro. Nah, nggak ada rokok kan? Iya habis bro. Jadi Silakan. di dalam kitab saudara dikatakan sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang saja dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ini kutukan atau apa ini kepada Abraham ini? Kutukan enggak ini kepada Abraham dengan mengatakan bahwa Abraham itu berdosa? Kutukan enggak? Bisa Anda tunjukkan dosanya Abraham sampai agama Anda mengatakan Abraham itu punya dosa? Roma 5 nomor 12. Sejatinya manusia memang berdosa semua. Karena Abraham telah berbuat dosa. Boleh Anda tunjukkan dosanya Abraham? Dosa Abraham tidak ditunjukkan secara spesifik oleh firman Allah itu sendiri. Namun firman Allah itu sendiri mengatakan tetapi dikatakan oleh agamamu Abraham sudah punya dosa. Betul? firman Allah bukan agama. Ya, Agama iya, tidak ada di dalam agamamu kekristenan. melalui buku yang Anda imani sebagai firman Allah mengajarkan. Iya, bukan ajaran agama itu. Itu firman Tuhan itu. Itu firman Tuhan. Gepeng. Ini namanya gimpeulu kalau di tempat saya. Orang yang paling Pertanyaan Anda itu kepada ajaran gimpe. agama. Agama apa yang diajarkan? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang saja, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa, termasuk Adam. Ini pemberkatan atau tuduhan? Itu bicara tentang hakikat manusia. Allah. Nah ini yang saya tanya Abraham, ini pemberkatan kepada Abraham atau Termasuk Abraham, tuduhan? termasuk Salomo, Bagus. termasuk bagus. siapa-siapa. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang mengutuk Abraham di sini? Yang mengutuk Abraham, Dengan mengatakan Abraham punya dosa. dosanya Abraham sendiri, tidak bukan siapa-siapa. Tahu malas. Nah, jadi sudah Kalau ketahuan kan Abraham merasa diri siapa berdosa, di ya antara jelas dua otomatis agama terkutuk. ini yang mengutuk Abraham, apakah Islam atau Kristen? Sudah ketahuan. Di agama Kristen Abraham dituduh berdosa. Disuruh minta tunjukkan mana dosanya Abraham, tidak bisa dia tunjukkan. Berarti sama halnya dia mengutuk Abraham. Lalu kita minta mana Lucu, pemberkatannya? Tidak ada pemberkatannya. Yang ada hanya tuduhan bahwa Adam itu memiliki dosa. Buktinya Roma 5 nomor 12. Jadi agama Anda itu hanya bisa mengutuk Abraham, hanya bisa memfitnah Abraham, hanya bisa melakukan penghinaan dan penistaan kepada Abraham, dan tidak sekalipun kalian diajarkan melakukan pemberkatan kepada Abraham. Berbanding terbalik dengan Islam. Umat Islam dari sejak mereka lahir sampai mereka meninggal, hidupnya, lisannya, mulutnya, perkataannya dihabiskan untuk melakukan pemberkatan kepada Abraham dan tidak pernah menuduh Abraham, tidak pernah memfitnah Abraham sebagai orang yang sudah memiliki dosa. Gue Itulah juga Islam. tiap hari Terjawab berkati sudah di Abraham. sini bahwa agama Kristen adalah agama yang dikutuk oleh Tuhan, agama Islam adalah agama yang diberkati oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya pahalanya duluan banyak kami dong. Kami sudah memberkati Abraham sejak dahulu, ya sejak kekal. Kami sudah Dalam dunia hayal. memberkati Abraham. Dalam dunia Anda hayal. datang, ya. Anda kan baru memberkati Abraham itu pada tahun Bahkan Abraham 700 belum Masehi. lahir pun, Nabi Abraham pun belum lahir, dia sudah bawa dosa, kucluk. Iya. Nah itu iya. Anda memberkati Masih Abraham. belum pikir lahir Abraham, Nabi mi agamamu dia sudah bawa dosa. Anda memberkati Abraham itu pada tahun 700. Agama yang Kristen sudah membabi buta. memberkati Abraham itu sejak Agama yang membabi buta menuduh para nabi membawa dosa, itulah agama Anda. Kalau begitu Ya. pertanyaannya, dosa Abraham Agama apa ya? Anda. Bro jawab coba. Nah, itu Dosa dia, Abraham coba apa? tanya.
Abraham sendiri yang tahu tuh. Apa Abraham dosanya? sama Tuhan. Kalau Apa Abraham dosanya sendiri yang Abraham? tahu, kenapa dituduh? Ini ada tuduhan ini. Abraham Abraham sama berbuat dosa. Tuhan yang tahu. Yang nuduhkan kamu bukan Abraham, Berarti maksud bukan kamu Tuhan. Tuhan di sini Paulus. Yang maksud kamu Tuhan itu kan Paulus itu kan kamu, bukan Kan saya. kamu mengatakan yang tahu adalah Tuhan. Sementara ini Paulus Iya tahu. dong. Masa kamu yang tahu? Berarti Paulus Tuhan. Yang berhak masuk surga itu Tuhan. Mati Mija. Termasuk kamu kan nggak tahu Tuhan nasibmu masuk surga. kemana kan begitu. Dan yang lainnya Anda Yang- ini orang yang goblok kok menentukan dinaik. itu. Ada yang lainnya enggak? Enggak. Ada, wah, Tunggu. ada nggak yang lain? Ini apa ini? Sampah gereja ini. Maaf ya teman, maaf. Saya melakukan penekanan terhadap Anda karena nama Anda mencerdaskan. Andai nama Anda itu stabil aja, Paulus, Saulus, Bulus, ya, ikan buntiti, mungkin masih bagus. Ini mencerdaskan. Weh, keren. Tapi ternyata isinya kayak begini. Kamu ngomong ngalor ngidul, ya kan? Tapi Hmm. terkadang kamu itu dalam diskusi itu memakai Hmm. pakai cara yang standar ganda dan cara yang cacat secara berpikir. Coba gue interogasi dulu ini bocah Anda tadi nih. pernah Kalau mengatakan tahu, dia diam dulu, itu diam dulu. perkataan Paulus. Mencerdaskan. Anda mengatakan Mencerdaskan, lu diam dulu. kitab, Lu diam dulu kitab bentar. suci umat Kristen itu Lu diam dulu bentar. Biar ada topiknya. Mencerdaskan. Tuhannya Abraham siapa? ketika Anda memakai standar ganda di dalam berdiskusi, Anda sedang Masih aja tuh terus Ganda bisa. Standar ganda bisa deh. Standar 2, Kelas standar motor, ganda, iya. standar samping. Anda mengatakan kitab suci umat Kristen itu ajaran agama, itu kan cacat pikiran Anda. Jadi bukan agama. Buat apa diskusi Kristen itu. kalau begini loh. Buat apa kita berdiskusi ketika Anda memandang seperti itu lagi? Anda Maksudnya sama jadi- saja membodohin diri Anda sendiri kan begitu. Buset dah. Cacat kan pemikiran Anda. Anda Ngomong apa mengatakan, sih ini oh anak?" itu kan kata Paulus, itu kata Paulus. Ci. Ya, Suara saya kalau bagus pakai nggak, Andi? standar begitu, Agak kecil ya. Bang Yoma. Cik. Kacau. Bro mencerdaskan. Dengerin dulu ya. Abraham itu Tuhannya siapa? Abraham. Tuhannya Abraham itu Bapak sendiri, hakikat Ya, oke. keilahian Yesus itu sendiri. Oh, jadi Yang Tuhannya Abraham menciptakan alam Yesus. semesta ini. Tuhannya Abraham Yesus atau Bapak? Hakikat keilahian Yesus yang adalah Sang Firman yang hidup Ngaco kan? Memberi Tuhan Roh, baru kepada Abraham. bersama Ini memberkati firman-Nya. namanya Abraham nih. kekal bersama Firman. Bang Yoma, dia berikan Tuhan baru kepada Abraham. Suara saya Tidak udah Tuhan bagus baru. kan? Yang menciptakan alam semesta itu sejak kekal sampai kekal, ya. Ya. Itu adalah hakikat keilahian Waduh, kayaknya Yesus bagus yang Bunda. adalah Sang Suaranya Firman, yang normal. adalah Bapa, yang adalah YHWH, yang adalah Elohim, yang adalah siapa lagi sebutan Adonai, nama itu atau apalah itu sebutan-sebutannya itu Tuhan tergantung kamu kepada sama Tuhan, dengerin. Tuhan kamu sama Tuhannya Abraham sama nggak? ya jelas sama. Kalau kamu cerdas jelas sama Oke, dia. baik. Tapi Tuhan kalau kamu nggak siapa? cerdas, ya begitu. Tuhan kamu siapa? Bele-bele Tuhan kamu siapa? Tuhan saya itu Yesus Kristus. Oke, Tuhannya Abraham siapa? Dalam nama Yesus Kristus. Tuhannya Abraham siapa? Ya sama, hakikat keilahian Yesus juga. Ini dia nih. Panipe. Iya, kita ini saja, ngapain ditertawain? Kita uji Benar. di sini. Berarti uji. yang minta cewek itu Yesus. Yang minta cewek ataupun minta cowok itu adalah ya pembelajaran Asal manusia ngomong dari ini, kelakuan. pemirsa. Asal ngomong dia ini pemirsa. Teman-teman, dia ini asal ngomong. Jadi dia ini kayak apa ya bilangnya? Ada tuh yang apa robot-robotan yang diputar Saya kan belakangnya, ikut ya. habis itu dia ngomong sendiri. Ini dia nih. Terdeteksi suara dia akan bunyi. Coba. Ketika kawan Anda bertanya, Aku yang saya jawab. ada suara pasti bunyi dia. Sedikit lagi. Sedikit. Standar Di Nah, itu dalam dia, kita coba bilangan lihat. bentar. Di dalam kita bilangan 31 ayat 17 sampai 40 itu kan Tuhan minta cewek 32 orang. Itu Yesus.
Ahi tadi sudah dengar mau minta cewek, mau minta cowok. Itu sudah bukti orang ini cuma manusia pakai ini, tabung gas dikasih roh. Iya, Pak. Jujur enggak dia ini? Itu ngomong kan. Yang kata ini Jadi Yesus bukan. kita di prank, ternyata dia nih robot yang masuk ke sini loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi tadi ini selama kita beberapa menit ini ngomong sama kresek bekas bungkus ikan. La haula wala quwata kan illa karena billah. Anda Yang cacat menyuruh dalam membunuh berpikir. anak-anak masih nyusu itu Yesus juga ya? Itu hakikat keilahian Yesus. Katamu tadi Tuhannya Abraham dan Tuhanmu itu sama, Iya. ya kan? Nanti kan saya kalau tidak disertai penjelasan, nanti kan Anda tambah belinger, tambah Berarti blow yang on. menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek itu Yesus juga Itu berarti ya? hakikat keilahian Yesus. Iya, Yesus juga kan? Ya, Atau Yesus yang lain, itu atau nama beda? kemanusiaan dari Sang Firman ketika Firman itu turun menjadi manusia. Biar Jadi tidak, waktu Berarti Yesus biar tidak tambah blow on, maka disertai penjelasannya. on. ketika Anda bertanya, Kita yang begitu blow loh. on dibuatnya. jadi sebelum Yesus itu datang sebagai manusia, dia itu bengis gitu ya. Anak-anak lagi Tidak netek pun juga. dibantai gitu kan. Tidak juga. Loh, anak-anak lagi netek dibantai kok. Harus dibunuh kok. Iya, itu kan pembelajaran bagi umat manusia. Nah terus salahnya apa anak-anak masih netek dibantai, apa salahnya tuh, Pak? Ya, itu kan bukan bersifat perintah agar supaya kita melakukannya, Perintah. bukan kan? Itu hanya Bunuhlah semua Iya. anak-anak. Ya. iya, itu sebagai pembelajaran atas manusia. Firman Allah itu melingkupi semua kejadian, semua apa yang terjadi. Itu berdasarkan Oh. firman Allah. Ketika Supaya firman Allah manusia itu bengis. Supaya manusia bengis kayak Tuhan bunuh anak-anak gitu Tidak. maksudnya. Pelajaran gitu. tidak, makanya itu yang mau saya tekankan kepada Anda, ya. Di dalam iman kekristenan, di dalam firman Allah itu tidak ada sifat perintah bunuhlah atau nanti di kemudian hari. Begitu. Malu dia mengakui. Coba Tidak, dibaca ah. 1 Samuel 3:15. Malu, yang malu itu Anda, bukan saya. Lo. Bentar, 1 Samuel 15. Sudah aku bilang Ya. ini tabung gas yang dikasih roh ini. Anda Ini, itu cuman Ini bisanya perintah nicus bukan nih. saja, Ini perintah nicus. bukan nih, saya bacakan. Nih, perintah bukan nih. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada di padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah. Semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang masih menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini nggak perintah. Nggak perintah. Kan Jangan Kan saya sudah menjelaskan bahwasannya firman Allah itu pada saat itu kasih pembelajaran kepada umat manusia. Oh, pembelajarannya supaya Pada saat manusia itu kayak pembelajaran Tuhan atas gitu. atas Supaya kehidupan manusia itu manusia. bersifat bengis kayak Tuhan gitu. Lah itu kan Anda mengambil kesimpulan yang bersifat Loh, bagaimana ya? Ini Yang bersifat perintah. Apa maksudnya perintah Iya, ini? perintah, Supaya Sat. ditiru Aduh, manusia gitu. ini. Supaya Oke, manusia saya meniru turutin. bahwa Iya, Tuhan iya. itu Terus. membunuh anak-anak sehingga manusia pun boleh membunuh anak-anak yang masih menyusu gitu kan? Iya kan? Tapi perintah itu bukan bersifat perintah untuk sampai relevan sampai sekarang, bukan. Itu Mana? konteksnya di situ. Anda dengar dulu lah. Itu konteksnya di situ ketika firman Allah itu kasih pembelajaran atas manusia. Begitu loh. Nah makanya Itu itu tadi saya katakan sebelum Yesus datang sebagai manusia dia bengis ya kan? Dibilang bengis tidak lah. Loh, orang anak-anak masih menyusu gitu dibantai kok nggak bengis? Wah, ini tidak ajaran bengis. Kristen. Dengar ya Wajahnya kawan-kawan, ternyata digambarkan di ajaran lemah lembut Kristen begitu kok dibilang membunuh bengis. anak-anak yang masih menyusu itu bukanlah bengis ya. Bukan lah. Nah, Bukan, betul. berarti kalau ada anak neta-neta dibunuh itu nggak apa-apa, itu nggak bengis. Ya, nggak itu yang apa-apa Anda itu. salah, makanya saya Inilah tekankan di ajaran situ. Kristen yang sebenarnya kawan-kawan. Lanjut lagi cuma. Nah, Ini mau dilawan Justru- sama halnya kita kita lawan sapi dikasih konde ini ya. Justru Apa sih ini? Ilmunya nggak ada. pemikiran seperti itu yang dihilangkan. Karena dia tidak mengerti firman Allah, apa itu maksudnya. Makanya Anda jadi Kristen, biar tahu Anda. Karena Jadi untuk kalau menjadi ada- Kristen itu tidak Kak, mudah. coba dengarkan. Ya, Kalau ada tidak perintah mudah. membunuh, dengar. Kalau ada perintah membunuh,
bunuhlah. Itu maksudnya apa? Itu saya kan makhluk, saya kan ciptaannya. Itu saya salah. Kalau ada perintahnya Tuhanmu, bunuhlah. Yang Maksudnya apa itu? menciptakan itu kan Tuhan. Tuh, coba. Tergantung dia cara Coba, menyampaikan coba. firman-Nya itu Coba. yang bagaimana. Kalau ada perintah dari Tuhan, bunuhlah. Apa yang kamu lakukan? Ketika saya ada pada zaman itu, tentu firman Allah itu berlaku kan? Bunuhlah, Apa yang Anda pasti lakukan? bunuh. Nah, beringas kan tuh? Menurut saya tidak, karena saya tahu apa tujuan Tuhan di situ. Oh, berarti kalau Tuhan yang memerintahkan untuk membunuh boleh? Akan tetapi Anda bertanya itu tidak relevan ketika diterapkan zaman sekarang. Saya Tapi tidak konteksnya tanya waktu zaman firman sekarang. Allah. Saya tidak disampaikan tanya kepada- zaman sekarang atau zaman kapan. Saya tanya, apakah kalau Tuhan yang memerintahkan membunuh boleh? Kalau di dalam konteks ayat yang Anda maksud Anda baca tadi, ya tentu boleh. Sudah tertera di situ, sudah tertulis. Oke. Kalau tidak ada Dan perintahnya apa bunuh, masalah Anda? misalnya gini. Hah? Misalnya begini, tidak ada perintah Siapa membunuh. perintah membunuh? Dengar dulu. Kalau tidak ada perintah Tuhan untuk membunuh Abraham, terus orang membunuh Abraham, berdosa atau tidak? Kalau tidak ada yang perintah bunuh Abraham, terus ada yang membunuh Abraham, jelas dosa. Ketika tidak ada konteksnya, ketika tidak ada firman Allah mengatakan, bunuhlah Abraham, maka ada orang yang membunuh Abraham, berarti itu di luar konteks firman Allah, firman Tuhan. Berarti itu bukan Abraham. Itu dosa. berarti Abrahaman. Oke? Berarti dosa. Buktinya Abraham itu kan dia menjalankan tugasnya sampai akhir hayatnya, tidak dibunuh, kan begitu. Nah, sekarang Anda di sini mau nambah-nambahkan. Sekarang tunjukkan perintah membunuh Yesus. Anda baca itu peristiwa penyaliban Yesus. Perintah membunuh Yesus yang saya minta. Oke, ya. Yang pertama-tama yang Anda maksud itu perintah. Ya, saya menjelaskan kepada Anda, sama seperti anak manusia, tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk Saya memberikan minta nyawanya. perintah membunuh Yesus itu mana? Ini kamu punya telinga untuk mendengar, ya. Melainkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan Ya, makanya nyawanya, Yesus itu memberikan nyawanya nyawanya diberikan. atau dibunuh? Astaga. Memberikan nyawanya jelas dibunuh lah, komplak. Mana perintah membunuhnya? Oke, saya baca ulang ya. Ya. Sama seperti anak manusia, tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau dia memberikan nyawanya, itu dibunuh atau bunuh diri? Dibunuh dulu lah, baru nyawanya hilang. Kalau dibunuh berarti dia tidak menyerahkan nyawanya. Kalau dibunuh berarti orang lain yang menghilangkan nyawanya. Kalau dia menyerahkan Justru nyawanya artinya dia bunuh diri. Makanya Anda jangan sama-samakan ketika Anda menyamakan dengan Kalau dia menyerahkan nyawanya berarti namanya bunuh diri. Oke. Kalau Saya dia ikutin dibunuh kemauan Anda. tidak menyerahkan nyawanya tapi dibunuh. Saya Sekarang ikutin Yesus kemauan ini Anda, ya. Ya, silakan. bunuh diri. Dengar, Yesus ini bunuh diri atau dibunuh? Oke, ya. Anda mempertanyakan Yesus ini bunuh diri apa? Dibunuh. Oke. Iya. Yesus ini datang untuk menyerahkan nyawanya. Satu. Yang kedua, Yesus ini dibunuh, menyerahkan nyawanya tentu dibunuh dulu dengan cara disalib. Rakus. Disuruh pilih. Kalau kamu katakan itu ada dibunuh, mana perintah dibunuhnya? Oke, saya baca ulang ya. Bukan Untuk memberikan perintah. Itu data yang kamu baca adalah data di mana Yesus bunuh diri. Sekarang kau menuduh dia dibunuh dulu. Mana belum terbunuh dia. memberikan nyawa? Dia memberikan nyawanya. Berarti dia bunuh diri atau tidak itu? Ia memberikan nyawanya untuk Ia jadi memberikan. tebusan bagi
banyak Oke, orang. memberikan nyawa itu bunuh diri atau tidak? Tidak, memang dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Lah bunuh diri itu namanya sompala. Ya bukan. Mama, Bukan. Ih, coba kamu Bunuh berikan diri- nyawamu. bunuh diri Coba kamu itu- berikan nyawamu ke orang. Coba kamu berikan nyawamu ke orang. Iya, saya kan bukan Yesus. Anda bicara Yesus kan? Maksudnya kalau memberikan nyawa itu bunuh diri. Maksudnya di sini yang memberi nyawanya itu adalah Yesus, bukan orang yang mau bunuh diri. Yesus membunuh diri itu namanya kalau dia Oke, sudah tahu. berarti- Misalnya begini, dengar. Iya, iya. Tujuan Yesus datang ke bumi adalah untuk memberikan nyawanya. Betul? Betul. Tujuan orang terjun ke jurang untuk apa? Untuk memberikan nyawanya atau tidak? Betul. Tujuan untuk orang yang menggeres lehernya itu untuk menyerahkan nyawanya atau tidak? Betul, menyerahkan nyawa. Terus. Oke, berarti Yesus menyerahkan nyawanya itu bunuh diri namanya, sompala. Sudah selesai? Ya, sudah. Ya, apakah yang terjun di jurang, yang gorok lehernya Tidak, itu? dia menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Betul? Dia menyerahkan dirinya untuk dibunuh, betul? Dengar dulu deh, ya. Ini biar diservis dulu otak kamu ya. Saya Ya, mengatakan dengarkan, kepada kamu yang harus dengarkan saya. Yang mana yang punya rencana? Lebih duluan mana yang memiliki ya rencana? Dengarkan, lebih dulu mana yang memiliki rencana? Sebelum Anda diturunkan dari sini, orang sudah bosan loh. Kan Anda tidak punya ilmu. Saya tanya, yang mana yang lebih dulu memiliki Anda aja sudah rencana? kelepotan hadapin saya kok mau diapain? Aduh. Yang mana yang lebih dulu memiliki rencana? Pembunuh Kalau Anda Yesus. tidak mampu hadapin saya diskusi, jujur, Turunkan aja gentleman ini, gitu turunkan loh. ini. Udah mulai Jangan sombong. diancam Oh. Anda. Orang yang bunuh diri yang Anda maksud itu bukan untuk tebusan bagi banyak orang, tapi di sini Sekarang bukan Yesus itu permasalahannya. Astaga, yang dipermasalahkan Permasalahannya itu. adalah mana yang lebih dulu punya niat datang untuk menyerahkan nyawanya atau tentara Romawi yang membunuh Yesus. Mana lebih dulu Berarti gugur ya, analogi Anda tadi gugur ya. Kita lari ke sana ya, berarti Anda lompat ya, kayak ketu loncat. Ayo silakan monyet. bertanya lagi. Monyet, dengarkan saya monyet. Mana lebih dulu punya niatan? Itu yang saya cari. bunuh Silakan. Monyet, dengarkan saya monyet. Silakan. Mana lebih dulu? Sesungguhnya yang monyet itu ya niat- teriak masa pasti Monyet, dengarkan teriak saya. monyet itu teriak panggil monyet kan? Monyet, dengarkan saya. Mana lebih dulu punya niat datang menyerahkan nyawanya atau tentara Romawi yang berniat membunuh Yesus? Mana lebih dulu? Sebentar, saya hilangkan dulu kelucuan saya ini. Udah, apa pertanyaannya? Biarkan ada. Turunkan ini host. Turunin host. Saya jadi dosa nanti kalau saya banyak cerita sama biawak ini. Turunkan. Ini Saya tidak pernah menghujat di sini. binatang yang Anda kalau kalah debat, binatang yang silakan diberikan Anda turun, kepandaian untuk legowo. berbicara gitu loh. Legowo lebih Pertanyaan- enak, Bos. Pertanyaan Biar saya Anda kan lega sederhana. nanti. Anda Pertanyaan nanti saya nyenyak tidurnya ya. Pertanyaan saya kan sederhana. Lebih dulu mana Yesus yang datang punya niatan untuk menyerahkan nyawanya atau tentara Romawi yang berniat untuk membunuhnya? Duluan mana yang memiliki niat ini? Yesus atau tentara Romawi? Allah punya rancangan sendiri. Hakikat keilahian Yesus itu sudah Perasaan dirancang saya tidak sendiri. bawa menurut Allah kami. tadi. Ya duluhan Perasaan saya tidak kehendak bawa Allah Yesus. tadi. Duluhan Yang kehendak Allah dong. Kalau Anda punya Saya otak, tidak bawa Allah di bisa sini. berpikir. Karena Hah? kalau kamu katakan lebih dulu kehendak Allah, tunjukkan mana dalilnya? Oke, saya tunjukkan ya. Iya, iya. Kamu diam ya nak, dek ya. Cepatlah monyet, cepatlah monyet. Sabarlah, santailah. Aduh. Ya, Monyet, Roma cepat, cepat. 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran Roma diperoleh itu oleh tiap-tiap jadi orang. jadi Oke? jadi Ya, benar sebentar. sekarang bahwa Tuhanmu Ada itu Paulus ya. korelasinya. Diam dulu, ada korelasinya Saya ya. kan minta Roma- firman Tuhannya. Monyet, saya Ada minta Monyet. Ada korelasinya. monyet yang saya minta firman Tuhannya. Yang menginginkan Yesus mati itu tertulis di mana, Nyet?
Ya, Roma 10 Roma 8. berarti Paulus itu kau anggap Tuhan, Nyet. Benarlah Sabar dulu, kata bro. Yesus, ia mengatakan setanlah yang menjadi bapakmu, setan yang menjadi Tuhanmu. Berarti Paulus ini Tuhanmu Kayak kan? loncat nih. Ini Saya kayak kan minta firman Tuhannya. Nyet, Kayak saya katakan, Ya, Nyet, bentar ya. Oke, kau saya tuduh bacakan, tadi, boleh tidak? kau tuduh tadi bahwa yang punya niatan lebih dulu untuk Yesus datang menyerahkan Astaga. nyawanya adalah Tuhan. Nah, saya minta dalilnya mana? Oke. Izinkan saya baca dalil, bisa nggak? Boleh nggak ya? Dalil Kalau tidak firman boleh, ya Tuhannya. Firman Tuhan kan yang kau tuduh tadi kan? Izinkan kan saya baca menuduh. dalilnya. Anda minta Duluan dalil kan? mana punya niatan Yesus untuk menyerahkan nyawanya atau tentara Romawi yang Anda minta dipaksa dalil. untuk membunuh Yesus? Saya boleh membaca kan? Saya boleh membaca. Dengarkan dulu, Nyet, dengarkan saya, Nyet. Kau katakan, ketika saya tanya, Silakan. ketika saya tanya, Aduh, duluan mana niatan Yesus datang bunuh diri dengan niatan tentara Romawi yang dipaksa bunuh Yesus? Mana lebih dulu? Anda mengatakan lebih dulu Tuhan. Kalau begitu tentu ada dalilnya. Ternyata setelah saya minta dalil, kamu kasih dalil Paulus. Berarti Tuhanmu itu Paulus, Nyet. Kau paham tidak samsatnya? Saya kan Berarti minta dalilnya berarti Allahmu firman itu Tuhan. berarti Kalau Allahmu itu berbicara mengenai firman Tuhan, minimal kamu tunjukkan kitab Musa. Ini kau tunjukkan oke, kitabnya Oke. Saya Paulus. sepakat. Berarti Tuhanmu itu Paulus, Nyet. Saya sepakat. Nyet. Oke. Berarti benarlah kata Yesus, Hehehe. iblislah yang menjadi mulut Tuhanmu. Oke? Aduh, saya jadi Berarti anak-anak. memang kamu Diskusi dengan berarti- anak-anak, saya jadi anak ya. Aduh, kok bisa berarti ya? kamu memang sudah terbukti menuhankan Paulus. Kenapa bisa demikian? Karena kamu sudah dikutuk oleh kumpulin Tuhannya seberapa banyak mungkin lah, Abraham. sebanyak mungkin anggotamu. Saya mau kasih kuliah umum. Host, diturunkan kepada ini, host, anggotamu, Bang Andi, termasuk turunkan kamu. Bang Andi. Sudah. Mampus. Kau ke gereja sana, kau makan mu sana. Jangan kau cebok pakai air 1 sendok, tapi kau makan itu mu biar kau isi kepalamu itu dengan Sombong sekali, otak enggak ada pun lebay. Maaf ya kalau saya katakan Anda monyet, karena sebenarnya monyet pun malu dan tidak mau disebut Anda itu disebut monyet, karena monyet mengatakan tidak ada kalangan monyet seperti itu, Bang Suma. Kami dari komunitas monyet tidak bodoh-bodoh amat kayak dia. Monyet pun SMS sama saya. Marah mereka disebut monyet. Kau harusnya disebut aja, ayam. Inilah akibat kalau sudah dibodoh-bodohi ya, kayak gitulah terus. Kembali kepada tema, teman-teman, tolong tunjukkan di Kristen ada nggak pemberkatan kepada Abraham? Tunjuk dalil, silakan. Oke, aku sapa dulu ini Bang. Bang Andri LCK, selamat malam, agama apa? Andre. Ya. Oh. Bang Andi. Andre, selamat malam, agama apa? Tuh. Ini hostnya tidur kayaknya ya. Chris, selamat malam, agama apa Chris? Sudah jelas namanya. Iya, agama apa Bang? Tinggal jawab aja, harus pede. Gak ada agama, udah jelas agamanya, udah namanya. Agama apa Bang? Ya elah, Kristen Kak. Oke, itu tadi dengar Bang Jumah. Itu, kembali ke tema tadi. Silakan Ya, tanggapi. dalilnya di dalam kitab Kejadian 12 nomor 3. Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Saya minta saudara saya Kristen ini tolong tunjukkan kepada kami umat Islam bahwa Kristen itu adalah agama yang memberkati Abraham sehingga Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu memberkati orang-orang Kristen. Silakan. Oke, jadi baik. Sebelumnya Juma itu 50% dari setengah berapa Juma? Jangan Apa sih? kemana-mana.
Jangan Enggak, biar mastiin aja itu kemampuan Juma gitu. 50% dari setengah berapa? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pertanyaan saya, bahwa Kristenlah yang diberkati oleh Tuhannya Abraham dengan memberikan bukti akurat bahwa orang-orang Kristen itu memberkati Abraham. Silakan. Ya, maksudnya saya akan tunjukkan datanya ini minimal ini Bisa jawab nggak? Kau uji saya, karena kalau saya tanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 3. 3. Berarti Tuhanmu ada berapa? Ada 1, tapi 3 pribadi. Siapa? Itu kan tadi 1 tambah 1 tambah 1. Kiper. Bagaimana udah kan? ceritanya 1 tapi 3? Gimana ceritanya 1 tapi 3? Coba kayak Trisula garpu gitu. Ya udah 3, ya udah 3. Makanya Gini. Tuhannya Aku nanya balik kan. Aku Sekarang nanya balik. Juma. pertanyaannya adalah, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Sekarang tunjukkan agama Kristen itu memberkati Abraham. Bukti yang kita butuh sekarang. Yaudah, gak usah panik dulu Juma. Ini 50% dari setengah berapa? Kalau tidak bisa turunkan, kau ke gereja kau makan tainya pendetamu sana. Oke? Ditanya apa, jawab apa. Tapi tadi ada poinnya Bang Joma. Dia akui Tuhannya 3. Iya. Tuhannya 3. Tuhannya Terima 3. kasih. Ya, nanti kalau kau sudah makan tainya pendetamu, informasikan ke kita di sini. Wah, enak Bang Suma, ternyata makan tai pendeta itu, makanya otak gitu ya. tai. Jadi 1 tambah 1 sama 1 itu sama dengan 3. Kalau misalnya menggunakan logika manusia. Terus kau pakai logika apa nih? Logika sapi? Iya, menurut itu. Kalau misalnya Anda ingin melogikan pakai Tuhan, logika sapi. melogikan Kamu pakai Tuhan logika itu tidak sapi. mungkin ya. Melogikan Tuhan itu tidak mungkin. Tapi faktanya Yesus bisa dilogikakan. Biji sakarnya 2, anusnya 1. Itu bisa dilogikakan Tuhanmu. Kalau dia tidak makan lapar, kalau dia tidak sebulan, dia usus buntu. Iya, benar. Yesus itu manusia. Kalau dia tidak cebok pada saat bau. Iya, benar. Itu bisa dilogikakan. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, tidak. Pertama, tadi Anda mengatakan Tuhan tidak bisa dilogikakan. Sejak dia dikandung sampai dia mati, Yesus bisa dilogikakan. Berarti dia bukan Tuhan. Otakmu nyampe enggak ke sana? tunggu saya ngomong sendiri. Tunggu, berikan saya waktu. Saya ulang dulu sebelum Anda berbicara. Anda mau cabut tidak pengakuan saudara bahwa Tuhan tidak bisa dilogikakan? Mau dicabut tidak? Iya, memang saya tidak mencabutnya. Memang Tuhan tidak bisa dilogikakan. Yesus bisa dilogikakan atau tidak? Benar bisa. Berarti Yesus adalah Tuhan dan manusia. Nenekmu kiper, udah kau pergi gereja juga sana, kau makan itu tanya pendetamu. Kau pakai piring tapinya ya, kau kasih piring itu nya pendetamu, kau kasih piring, habis itu kau kasih dia tumis bawang dengan bawang yang sudah ditumis matang, baik-baik. Habis itu kau makan pakai nasi. Beragama kok bahlul kayak begitu. Tuhan tidak bisa dilogikakan. Yesus bisa nggak dilogikakan? Ya bisa. Yesus adalah Tuhan. Kebalik-balik otaknya. Ya, lanjut dulu Bang Andi. Iya, kalau Tuhan tidak bisa dilogikakan, Yesus bisa dilogikakan, mestinya jawabannya Yesus bukan Tuhan. Itu baru waras. Loh, itu baru waras namanya. Tuhan nggak bisa dilogikakan. Yesus bisa, tapi Yesus Tuhan. Ini nggak waras ini. Yang waras kenapa sih? Alang, silakan Bang Alang, ada yang mau disampaikan? Halo, brother. Selamat sore. Halo, silakan. Susah jelasnya Bang, nggak bakal ngerti orang tuh dah. Belum ngomong kita, kamu belum ngomong udah menuduh kita nggak ngerti. Gimana sih? Terus kamu minta Rai ngapain? Enggak, biarin dulu ntar dulu. Pendengar aja lah. Mau ngapain Bang? Coba pendengar aja lah. Mendengar saja. Anda Muslim apa Kristen? Muslim, insya Allah Muslim. Oh Muslim.
Coba kalau muslim itu dibawa aja dulu bang, atau ada mau disampaikan dulu supaya kosong roomnya gitu. Enggak ada bang, enggak ada bang. Ya Turun udah. aja. Iya oke. Nggak bisa turun sendiri ya bang? Udah diturunin. Oke. Itu. Tuhan tidak bisa di logika. Ini ada nih. Aisan. Halo, Halo. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin denger aja bang, padahal tadi seru. Ya jangan naik atuh, dibawa aja dulu. Di samping juga agak berisik bang di jalan ya. Dibawa dulu ya bang ya. Oh, siap. Kasih Oke, Pak. makasih. Ya siapkan sertifikat bang. Mbak Verja, selamat Erza. malam, agama apa? Nah, udah. Bang Han dia milih lah siapa yang naik. Coba ini nih. Kayaknya ada jual kosmetik nih. Bang Han dia aja. Mana nih? Ya ini. Ibu Grosir, selamat malam Ibu Grosir. Selamat malam. Perempuan laki-laki ya? Sorry. Fotonya perempuan. Selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya apa ya? 5 Bang, 5. Mau tanya, di kitab Kristen itu kok nggak ada jin, iblis, setan itu kok sama ya? Ngomong apa iki? Apa sih pertanyaannya? Kok di dalam kitab Injil aku tanya-tanya ke lev pendeta itu kok nggak ada detailnya tentang jin ya? Ya, jangankan mereka kamu tanya, Bang. Tuhannya kamu tanya aja nggak ngerti iblis itu diciptakan dari apa. Coba tanya sama orang Kristen, iblis itu diciptakan dari apa? Menurut mereka nggak diciptakan. Jadi selevel gitu. Selevel dengan Tuhan nggak diciptakan. Oke. Cukup ya Bang ya, nanti topiknya kemana-mana ya. Yo, oke. Saya pasang lipstick, ada nggak? Makasih Bang, ada Christopher. Christopher selamat sore. Halo, selamat malam. Ya. Aku boleh nyampein sesuatu nggak ke Bang Zuma? Muslim apa Bang? Kristen? Agamanya. Ya. Alhamdulillah Muslim. Oke. Aku mau nyampein sesuatu Bang Zuma, minta Boleh, tolong. silakan Bang. Kalau misalnya diskusi itu yang bisa dengan cara baik lah, kecuali mereka duluan yang nyerang kita gitu. Bye-bye kok tadi Bang, bye-bye. Enggak, aku dengarnya terlalu kasar Kak. Terus kan ada juga itu dibilang jangan panggil nama orang dengan nama yang buruk gitu. Itu aja sih. Oke, Balua terima turun. kasih nasihatnya, Masya Allah. Luar biasa saudara-saudara saya ini. Kasih ya, semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkat kepadamu. Syukur. Bang Handi suara motor. Oke, ada lagi yang lain? Chris, selamat malam, agama apa Chris? Yang Udah naik tadi ini. Yang tadi. Belum, yang lain. Tadi ngelek jadi jatuh. Iya. Enggak, tadi ngelek ada jadi jatuh tadi. Ada lagi nasihat. Oke, tadi kan? Iya. Kamu bukannya agama Kristen? Iya, Kristen. Kan tadi ngelek jatuh jadi ya. Itulah. Iya. Kan tadi kan saya bilang Tuhan itu tidak bisa dilogikan, tapi Yesus itu bisa dilogikan. Iya, Yesus bisa dilogikakan. Pertama-tama sebelum menjadi Tuhan. Sebelum dia turun jadi seorang manusia, ya. Nah, tadi katanya Tuhan tidak bisa dilogikakan. Berarti Tuhan tidak bisa turun jadi manusia, Paman. Gimana sih ini? Karena kalau sudah menjadi manusia bisa dilogikakan. Lah katanya Tuhan tak bisa dilogikakan. Gimana dong? Nah itu dia.
Kandri, selamat malam, agama apa? Edison, Pak Edison, Pak Edison. Bang Edison. Edison Tariga, selamat malam, agama apa? Selamat malam, saya agama Kristen. Oke, baik. Tadi beralih Bisa ke dalil yang tadi, Pak? Iya, silakan Bang Juma. Iya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Ini konon ceritanya firman Tuhan. Kita mau tahu Pak, apakah di Kristen itu ada tindakan dalam keseharian, apakah sehari, 2 hari, atau sekali seminggu melakukan pemberkatan kepada Abraham? Coba sekali lagi pertanyaannya. Berdasarkan Kejadian 12 nomor 3, Tuhan berfirman, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Semua kaum di bumi akan mendapat berkat olehmu. Pertanyaan saya, apakah di dalam agama Kristen itu ada pemberkatan kepada Abraham alaihissalam? Kamu paham nggak Kristen itu zaman Abraham apa zaman setelah Abraham? Ini datanya semua. Logika kamu kok Kristen pula memberkati Abraham. Sedangkan Abraham itu hidup ribuan tahun sebelum Kristus ada. Oke, berarti dengan kata lain, saudara mengakui logika, Kristen. pikiran kamu itu logis enggak? Atau logis? itu pikiran logis? Karena di sini datanya jelas. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ini tidak berbicara mengenai zaman. Kapanpun. Kenapa saya katakan kapanpun? Karena di sini dikatakan olehmu semua kaum. Jadi dikatakan semua kaum di sini dalam bahasa Ibraninya adalah misfakah. Misfakah artinya itu manusia, semua kaum-kaum yang ada di atas muka bumi akan mendapatkan berkat. Kalau dikatakan semua kaum, berarti semua kaum yang ada. Siapapun yang merasa kaum manusia, itu kena kepada dalil ini. Aku akan memberkati orang-orang, artinya semua orang. Siapapun, bukan cuma zaman Abraham, tapi sampai hari ini. Karena dikatakan dengan jelas, semua kaum olehmu di muka bumi akan mendapatkan berkat. Gimana Pak? Apakah itu ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah masa Abraham saja? Dengan kata lain, orang-orang Kristen tidak melakukan pemberkatan. Jujur aja. Benar demikian? Silakan Bang. Apakah Kristen memberkati Abraham atau tidak? Gak usah dipanjangin. Silakan Bang. Dibuka mic-nya Bang. Ini orang ngomong tapi mic-nya ke mute. Nggak denger kita. yang mute itu kalian yang nge-mute tadi. Gimana Pak? Masalahnya pertanyaan si Juma ini. Apa tadi pertanyaannya? Siapakah orang Kristen? Apakah orang Kristen memberkati Abraham? Ya atau tidak? Orang Kristen memberkati Abraham. Itu logis gak pertanyaanmu itu? Saya hanya bertanya, apakah orang Kristen memberkati Abraham? Ya atau tidak? Loh, apakah tai memberkati anjing? Itu Nah ini kenapa sih ini orang Kristen nggak ada yang normal kok sakit semua sih yang naik? Kalau bilang pertanyaan aja seperti Pak, itu, kami orang Kristen tidak memberkati Abraham, jujur aja kenapa? Karena memang kagak. orang Kristen itu ada setelah Kristus. Abraham. Ya, sekarang ini apakah Anda boleh tidak orang sekarang ini memberkati Abraham? Boleh tidak? Pertanyaan yang disalahkan karena nggak bisa menjawab.
Karena memang Kristen itu bukan memberkati Abraham, tapi mengutuk Abraham. Kalau saya diminta untuk membuktikan bahwa agama Kristen itu mengutuk Abraham, boleh saya buktikan. Buktikan aja Bang Joma, nggak apa-apa. Pertama, di dalam kitab saudara dikatakan bahwa Abraham itu berdosa. Roma 5 nomor 12. Tolong tunjukkan kepada saya tuduhan Kristen bahwa Abraham itu berdosa, mana dosanya? Tunjukkan. Dengan menuduh dan memfitnah Abraham punya dosa, itu sama dengan mengutuk Abraham. Sampai sini paham? Roma 5:12 ya. Siap. 86,3 geser kanan, geser kiri, tak akan pernah ada jawaban dari Kristen. Apa perlu saya bacain dulu ya? Jadi kalau cuma mau naik nangis di sini Pak, nggak usah, pendetanya aja bawa ke sini. Kok udah lari? Saya bacain dulu ya Bang ya. Saya bacain dulu Roma 5:12 ya. Saya yang mau saya bahas pertanyaan saya bacain dulu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya benar, menjalar ke Abraham juga. Ya. Itu fitnah, itu hujatan kepada Abraham alaihissalam. Jadi Kristen ini agama yang dididik untuk mengutuk Abraham. Pertanyaan Juma tadi, bolehkah orang Kristen memberkati Abraham? Bukan begitu pertanyaannya. Ya begitu pertanyaannya tadi. Apakah Kristen memberkati Abraham? Ya. Adakah orang Kristen memberkati Abraham? Gitu tadi pertanyaannya kan? Apakah? Bukan adakah? Kayak Paulus suka nipu-nipu. Pertanyaannya apakah? Bukan adakah? Ya. Adakah orang Kristen atau bolehkah orang Kristen memberkati? Salah, nggak gitu. Apakah? Kan dalilnya begini. Aku Tuhan akan memberkati manusia yang memberkati engkau Abraham. Dan aku Tuhan mengutuk manusia yang mengutuk engkau Abraham. Dan olehmu semua manusia di muka bumi akan mendapat berkat. Tolong tunjukkan apakah orang Kristen ini memberkati Abraham. Kalau ya, mana buktinya? Aku Tuhan memberkati orang yang memberkati engkau, dan aku mengutuk orang yang mengutuk engkau. Menurut Juma apa pengertian bahasa itu? Ya ini itu termasuk yang yang mengutuk atau yang memberkati, gitu aja Bang Juma. mengutuk dan diberkati. Yang dikutuk adalah yang mengutuk Abraham, yang diberkati adalah yang memberkati Abraham. Pertanyaan saya, apakah di Kristen ada pemberkatan kepada Abraham? Kalau mengutuk Abraham kan sudah ada tadi dalilnya, Roma 5 nomor 12, Kristen mengutuk Abraham. Sekarang ada tidak memberkati Abraham? Tunjukkan. Memberkati, kalau manusia itu orang yang memberkati Abraham, artinya orang yang sayang kepada Abraham, orang yang menghormati Abraham akan diberkati juga oleh Tuhan. Itu maksudnya. Oke, mari kita buktikan. Kalau Anda mengatakan bahwa memberkati itu adalah menghormati, mari kita buktikan. Kalau manusia Abraham ini artinya memberkati itu hanya Tuhan, tapi manusia di situ menghormati. Bangsa yang menghormati Anda itu, Anda ngarang. Tapi setiap ini bangsa bukan gereja. Pak Tua, ini bukan gereja Pak Tua. Anda sedang berhadapan dengan umat Islam di sini. Oke? Kalau di jemaat kalian itu yang kerjaan cuma manggut-manggut, boleh. Itu ini di depan umat Islam. Segala bangsa yang menghormatimu, menghargaimu akan kuhormati, akan kuberkati. Dan setiap bangsa yang menghinamu akan mengutukmu, akan kukutuk. Itu kata janji Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa Abraham. Pak Tua. Ini di depan umat Islam Pak Tua, jangan malu-maluin Kristen yang lain. Ini dalilnya jelas. Aku akan memberkati manusia yang memberkati engkau.
Berarti Tuhan akan memberkati manusia yang memberkati Abraham dan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Pertanyaan saya, apakah Kristen memberkati Abraham? Kalau iya, mana buktinya? Orang Kristen itu orang. Pengikut Kristus itu orang. Mana buktinya? Mana buktinya kalian memberkati Abraham? Pengertian Kristen itu adalah orang. Hanya yang dijawab. Pengikut Kristus. Jadi Bilang aja, kalau Pak, nggak manusia ada, udah. itu Bilang tidak aja, bisa Pak. memberkati Nabi. Tolong Bang Suma, ini berat. Bilang aja gitu Pak, nggak usah terlalu banyak Pengertian asumsi. memberkati di situ menghormati. Nah, Oke, baik. apakah orang Kristen menghormati Yang Abraham? menghormati Abraham. Apakah orang Kristen menghormati Abraham? Apa? Apakah orang Kristen menghormati Abraham? Iyalah, menghormati. Abraham diperintahkan kemudian untuk bersunat kulub. Apakah Kristen menghormati itu? Abraham memerintahkan kepada keturunannya supaya kan? disunat. Berarti Anda tidak? Saya bukan keturunan Yahudi, keturunan Abraham. Berarti enggak bersunat karena bukan keturunan Abraham? Iya, enggak lah. Karena itu perjanjian Allah dengan Abraham bahwa semua keturunanmu akan disunat supaya beda di mana-mana pun nanti dia kelihatan bahwa dia itu adalah keturunan Abraham. Oke. Sama Tapi kenapa orang Kristen tidak mengimani? Kenapa orang Kristen tidak mengimani Nabi Ismail sebagai anak tunggalnya? Kami mengimani Yesus bukan Ismail. Kenapa Anda tidak percaya kalau Ismail itu sebagai anak tunggalnya Abraham? Iya. Itu anak Ismail itu kan anak haram. Akhirnya kamu ketangkap. Inilah sebenarnya yang ku maksud. Orang Kristen itu mengutuk Abraham. Kalau saudara mengatakan Ismail itu anak haram, berarti Anda mengutuk Abraham telah melakukan persinahan. Maka jelas sekarang saudara-saudara, bukan tujuan saya kemudian untuk menghujat, menghina, mengolok-olok, merendahkan. Poinnya ini, untuk membuktikan kepada kalian semua bahwa agama yang mengutuk Abraham itu adalah agama Kristen, karena sudah ditanamkan kepada dogma dan doktrin gereja kepada generasi Kristen selama 2000 tahun bahwa anak Abraham itu adalah anak haram bernama Nabi Ismail. Dengan demikian haramnya anak Abraham dikarenakan haramnya perbuatan Abraham. Haramnya perbuatan Abraham itu adalah tuduhan dari gereja. Dengan demikian agama Kristen adalah agama yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Tidak diakui dalam lagi-lagi anaknya Abraham disebut sebagai budak. Dengan kata lain, bapak tua ini menuduh Abraham sebagai budak. Anak seorang presiden adalah anak presiden. Anak seorang bupati adalah anak seorang bupati. Anak seorang camat adalah anak seorang camat. Anak yang budak berarti anak dari bapak yang adalah budak. Anda telah membuktikan kepada dunia bahwa agama Kristen itu adalah agama yang mengutuk Abraham alaihissalam. Dengan demikian wajarlah ketika Kristen itu menyembah manusia dan tidak pernah sadar. Kenapa? Karena telah dikutuk oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kita sudah mendengarkan dua kutukan. Abraham melakukan perbuatan haram. Abraham itu adalah budak. Selamat, Anda terjebak di dalam. yang anak budak itu Ismail, budak si Sarah. Tidak bisa Pak. Seorang presiden ketika menikahi pembantu rumah tangga, maka anaknya itu bukan anak pembantu tapi anak presiden. Coba pakai logika Anda, pakai otak kalau berbicara. Jadi dengan kata lain, Kristen itu adalah agama yang dikutuk oleh Tuhannya Abraham. Karena Abraham dituduh sebagai budak, Abraham dituduh sebagai pezina.
anak yang dikatakan anak zina itu pasti dilahirkan oleh pezina, baik bapaknya maupun ibunya. Dengan demikian Kristen terbukti adalah agama terkutuk di atas muka bumi ini. Demikian Al-Quran tidak pernah salah mengatakan itu. Masya Allah. Terima kasih Pak Tua, Anda sudah membuktikan kepada semua orang yang menyimak kita di sini bahwa agama Anda itu adalah agama yang telah dikutuk. Makanya Anda tidak bisa mendapatkan kebenaran. Terserah kau mau bilang Bukan apa. terserah saya, ini dalil. Aku Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengatakan Abraham pesina, yang mengatakan Abraham budak, dan Anda baru-baru aja mengatakan itu. Selamat Pak. Selamat menikmati dikutuk sama Tuhannya Abraham. Semoga Bapak tidak dikutuk menjadi batu tawas. Gak apa-apa, lumayan untuk. Terus Nggak usah terlalu ini. Bapak sudah dikutuk sama Tuhan, mau ngomong apa lagi? Takkan ada kebenaran lagi keluar dari mulut saudara, karena saudara adalah manusia terkutuk. Kau cuma manusia terkutuk. Loh. Ini tiketnya sudah ada, Pak. Sudah Anda pegang. Aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Tadi Anda mengatakan Abraham pesina, Abraham budak. Dengan kata lain, kenapalah Anda itu mau rela menyembah manusia tanpa Anda sadari? Ternyata memang Anda sudah dikutuk. Makanya otak Anda itu tidak pernah berfungsi lagi. Karena Anda sudah dikutuk. Yesus manusia, pernah jadi mayat, bangkit hari ketiga, bukannya jadi mumi, malah jadi Tuhan. Itu kenapa Anda imani, karena Anda sudah terkutuk. Oke? Belum sadar juga. Bagaimana mau sadar? Anda sudah dikutuk. Gantian mau juga. menanjung. Bagaimana mau mengerti? Anda sudah dikutuk. Kalau Anda dikutuk sama orang tua Anda belum apa-apa. Ini yang mengutuk Anda itu Tuhan pencipta Anda sendiri. Cuma aku datang besok. Anjing. Loh, mengeluarkan kata-kata kotor lagi nih orang ini. Kata-kata Tuhannya keluar. Kata-kata Tuhannya keluar. Turunin kalau udah kata kotor celeng ini turunin. Orang dikutuk memang sudah kayak begitu. Nah, makanan asu, makanannya babi, makanannya monyet, biawak. Kenapa makananmu kayak begitu? Kenapa? Karena kau itu manusia terkutuk. Itu karena kau sudah dikutuk, makanya makananmu itu andaikan bisa kau makan tai yuk kau makan. Karena kau sudah dikutuk oleh Tuhan. Paham? Tidak sendiri yang mau. Tidak ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena kutuk, udah kena kutuk dia, udah kena kutuk. Udah ganti. Kan ada minum kecil. Mau ngomong apa lagi? Mau ngomong apa? Ini dalil saya sajikan Pak Tua. Saya bukan penghujat, saya bukan penista. Ini minimal Anda sadar. Ini dalil loh yang Anda pegang setiap hari. Bahkan pendeta Anda gagah-gagahan di atas mimbar bawa buku ini. Buku Bible yang Anda sebut sebagai firman Tuhan. Firman yang ada di dalamnya mengatakan, Aku Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Saudara mengatakan anaknya Abraham adalah anak haram. Bisakah anak seseorang dikatakan haram kalau bapaknya tidak melakukan perbuatan yang haram? Bisakah? Bisakah orang disebut anak zina kalau bapaknya tidak berzina? Bisakah? Bisakah disebut anaknya budak kalau bapaknya adalah presiden? Bolehkah? Tapi karena bapak sudah melontarkan kata-kata kutukan kepada Abraham. Tuh, lagi-lagi Anda menambah kutukan kepada Abraham. Benar-benarlah Anda ini. Ya, jadi kalau Anda ditertawakan satu komal di sini bahwa Anda telah dikutuk, jangan salahkan kami. Kalau kami di dalam iman kami jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut lagi, kama shallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Diberkatilah engkau wahai Abraham dan juga keturunanmu diberkati. Setiap saat pagi, siang, malam umat Islam tak ada hentinya bersalawat memberkati Abraham alaihissalam. Sementara Kristen sejak dia lahir sudah diisi kotoran di otaknya dengan mengatakan Abraham itu melahirkan anak haram.
Abraham itu punya gundi, Abraham punya selir, Abraham itu anaknya adalah anak budak. Ini adalah perbuatan yang dikutuk oleh Tuhan. Anda tidak akan pernah sadar di situ. Kenapa? Kenapa? Karena Anda sudah dikutuk oleh Tuhannya Abraham alaihissalam. Itu dalil, Pak, itu dalil. Udah. Pelan itu baik-baik. Kalau Bapak masih bisa disadarkan, sadarlah, Pak. Bapak sudah tua. Kalau bisa sadar, sadarlah. Oke? Udah ngomong. Ya, sudah. Silakan giliran Anda. Enggak, puaskan dulu, Yang puaskan. lain diam. Saya sudah puas membuktikan ke khalayak banyak bahwa agama Anda adalah agama kutukan. Dah, silakan giliran Anda. Mana tahu malam ini Anda bisa keluar dari kutukan tersebut. Silakan. Buktinya Yahudi itu keturunan Abraham enggak? Kenapa lari ke sana? Keturunan Abraham, Yahudi tidak pernah mengutuk ayahnya sendiri. Hanya Kristen, laknatullah, yang mengutuk Abraham. Dan Anda kita buktikan malam ini. Boleh turunin aja yang Keturunan Abraham, tapi tidak ada Israel mengutuk kakeknya sendiri. Enggak ada. Mereka memberkati kakek mereka, yaitu Abraham alaihissalam. Hanya Kristen penumpang gelap dari barat ini yang sok-sokan mengutuk Abraham alaihissalam. Dan Anda sudah buktikan itu. Abraham enggak? Iya, keturunan Abraham. Islam Indonesia yang mengutuk Israel. Apa Maka hubungannya? Kafir. Mana dalilnya? Mana dalilnya siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk Tuhan? Mana dalilnya? Hah? Lagi kamu ini gara-gara kamu Pak Tua mengutuk Abraham. Begini kelakuanmu. Orang tanya Abraham larinya ke Israel. Kamu bangga? Kamu bangga? Sebut aja organisasi kealahan. Kenapa makin pusing? Astagfirullahaladzim. Bentar Memang dulu. ketiga Allah itu. Ketuhanan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Izin bentar, ini ada Ustaz saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dilaporkan pada ketua organisasi ketuhanan, ketua. Terdaftar di mana itu ya? Nggak ngerti. Keluarga kecil Tuhan yang bahagia. Biar kamu ketawa aja. Iya, bolehlah sakarma. Baik. Ketika Yang penting ada sampean seneng lah. ya, boleh siap. Gini Bang Bo. Ketika Anda tadi sempat membawakan 1 Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos, dan dialih aksarakan oleh LAI seperti ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan merujuk kepada Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi daging, yaitu Yesus. Sedangkan Anda di jam 00.53 adalah mengatakan bahwasanya perbedaan Bapa dan Anak, ada perbedaan di sini. Lalu bagaimana Anda mengcounter kepada Yohanes 1 ayat 1? Sedangkan dikatakan di situ firman atau Yesus di sini adalah Allah itu sendiri. Oh, bukan Allah itu sendiri. Jadi Dia adalah Allah dan dia Baik. bersama-sama dengan Allah. baik, dia bersama-sama dengan Allah. Allah mana yang bersama-sama dengan Yesus? Allah mana? Allah Bapa. Baik, Allah Bapa yang